Guru, ada kabar tentang adikmu. Belakangan kinerja semua orang cukup bagus. Terus berusaha. Ada kabar tentang adikmu. Rapat selesai. Halo. Aku akan datang segera. Yang paling bawah itu. Ikan segar. Langsung dipotong. Jangan lewatkan kesempatan ini. Adik, pulang bersama kami. Kamu sudah menderita selama ini. Kalian siapa? Kami adalah saudari kamu yang hilang selama bertahun-tahun. Kami datang khusus untuk mengantar kamu pulang. Kalian salah orang. Aku hanya seorang penjual ikan. Adik, ini adalah laporan tes DNA kamu dan kami. Aku tahu hal seperti ini biasanya sulit diterima. Tak apa, saudari akan memberi kamu waktu. Kami akan datang lagi besok. Kami pergi. CEO Qin Anki dari Qin Group. Tuan, pesanan triliunan dari Yinlong Group. Sudah sesuai dengan perintahmu, dikirim ke tangan calon istri kamu. Fu Group selama 3 tahun ini, sudah berkembang pesat dengan dukungan diam-diammu. Ada hal lain yang perlu kamu lakukan. Kerahkan divisi rahasia Yinlong Palace. Carrie t'a eu un tutu. Identitas asli 5 wanita itu. Ya. Qin Feng. Yining. Yuan mana? Aku membuat ikan asam manis yang paling dia sukai. Yuan juga bisa kamu panggil? Ada Yujuda di sini. Ini uang pisah dari CEO Fu untuk kamu. Ambil uang ini. Pergi. Apa yang kamu bicarakan? Ini memang maksud CEO Fu. Qin Feng, kamu tidak punya sedikit kesadaran diri? CEO Fu kami bukan hanya wanita tercantik di Jiangcheng, tapi juga CEO Fu Group dengan nilai miliaran. Kamu pikir seorang penjual ikan kotor seperti kamu layak untuk dia? Kenapa Yuan mau pisah dengan aku? Kenapa? Aku kasih tahu kenapa. Direktur Fu hanya dalam waktu 3 tahun sudah membuat grup Fu menjadi perusahaan publik. Sekarang juga sudah menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah dengan grup Yinlong. Direktur Fu kami adalah wanita yang luar biasa, pusat perhatian semua orang. Dia adalah dewi impian jutaan pria. Dan kamu Qin Feng, apa sih kamu? Apa sih aku? Kalau bukan karena aku, grupku sudah bangkrut 3 tahun lalu. Cukup Qin Feng. Kamu masih belum sadar, kamu dan Direktur Fu sama sekali bukan dari dunia yang sama. Ini adalah penghormatan terakhir yang Direktur Fu berikan untukmu. Aku sarankan kamu jangan tidak tahu diri. Aku tidak percaya. Kecuali Yuan bilang sendiri padaku. Baik, aku akan kasih tahu kamu sendiri. Yuan. Bapak Qin, berdasarkan hubungan kita, aku ingin memberi kamu sedikit kehormatan. Tak ingin menghancurkan harga diri kamu. Harap kamu juga bisa tahu batas. Tahu batas? Fu Yuan, kamu tahu tidak, berapa banyak aku diam-diam berkorban untuk kamu? Berkorban? Hal-hal kamu seperti mengantar teh, mengirim air, cuci baju, masak. Apakah di hati kamu juga bisa disebut berkorban? Apakah aku ingin merawat kamu dengan sangat detail? Itu juga salah? Tidak, kamu tidak salah. Yang salah hanya pandangan dan ide kita. Sudah tidak berada di tingkat yang sama. Jujur saja, pria yang aku Fu Yuan ingin adalah yang bisa merencanakan strategi,
Mengarahkan negara, seorang pria luar biasa. Adalah naga di antara manusia yang berada di atas ribuan orang memandang dunia. Bukan seperti kamu, yang berjuang di lapisan paling bawah masyarakat. Sampah yang menghabiskan hidup sia-sia. Qin Feng, kamu pikir kamu bisa pakai apa untuk bersama aku? Dan lagi. Aku harap kamu bisa menjaga mulut kamu baik-baik. Aku tak ingin orang lain tahu. Aku Fu Yuanyuan pernah punya mantan pacar penjual ikan. Tentu aku juga tahu hal ini. Sangat menyakitkan untuk kamu. Aku akan tambah 1 juta lagi untuk kamu. Harap jangan ganggu aku lagi. Aku kira kamu punya harga diri tinggi. Akhirnya juga hanya untuk minta lebih banyak uang. Yining, ini di mata kita. Mungkin sangat kecil. Tapi di mata orang miskin mereka. Sama seperti mendapat kekayaan besar. Cukup untuk mengubah hidup mereka. 2 juta masih kurang? Qin Feng, kamu tidak punya malu? Kamu. Qin Feng, kamu sangat mengecewakanku. Tidak kusangka uang begitu penting di matamu. Sudahlah. Kamu sebutkan harganya. Mau berapa? Ternyata di matamu aku orang seperti ini. Aku mengerti. Kok, tersinggungnya? Tidak punya muka untuk tinggal di sini. Mau kabur dengan malu. Sudahlah, lagipula kita sudah bersama 3 tahun. Beri dia orang seperti ini sedikit harga diri. Harga diri. Pria tak berguna seperti dia. Ada apa harga dirinya? Orang tak berguna. Tanpa aku. Bisakah kamu mencapai prestasi hari ini? Bisakah kamu dapatkan pesanan triliunan dari grup Yinlong? Qin Feng, kamu ngomong apa sih? Aku bisa punya prestasi hari ini. Semua adalah hasil usahaku selangkah demi selangkah. Kamu mengatakan kata-kata yang mencari perhatian seperti ini. Tidak lain hanya ingin membuatku memandangmu berbeda. Sungguh konyol. Qin Feng. Sekarang bahkan aku agak meremehkanmu. Siapa yang tidak tahu? Pesanan triliunan grup Yinlong adalah si Xiao yang berjuang untuk Fu Zong dapatkan. Apa hubungannya denganmu? Yayong memberi. Benar. Justru si Xiao lah yang membantu Fu Zong dapatkan pesanan triliunan Yinlong. Lagi-lagi lihat kamu. Selain bersenang-senang setiap hari, masih bisa bantu Fu Zong apalagi? Tidak heran Fu Zong putus dengan orang sepertimu. Kakak. Dengan orang seperti dia, bicara tentang orang dan hal masyarakat atas kita. Sama saja seperti bermain musik untuk sapi. Aku malam ini masih harus persiapkan perjamuan Longman. Tidak ada waktu untuk ngobrol santai denganmu. Cepat minggir dariku. Malam ini di perjamuan Longman, Fu Zong akan dengan grup Yinlong tanda tangani kontrak pesanan triliunan. Nanti, seluruh kalangan elit industri di kota Jiang akan hadir untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Setelah malam ini, Bos Fu akan meloncat ke gerbang naga, menjadi orang yang tak akan bisa kau gapai seumur hidup. Meloncat ke gerbang naga? Kalau aku bisa mengantarmu ke gerbang naga itu, aku juga bisa menutup. Gerbang itu untukmu. Adik, cepat biar kami lihat. Baiklah, semuanya tenang dulu. Adik, bertahun-tahun kau hidup terlantar dan diadopsi orang. Kami para kakak sudah menyiapkan hadiah pertemuan untukmu. Ini kartu hitam Bank Swiss. Kau pakai saja untuk uang jajan. Setelah 7 hari, konsorsium Qin kami akan mengumumkan ke seluruh dunia untuk mengakui kembalimu ke keluarga Qin. Ini adalah token dari Organisasi Pembunuh Bayaran Top Dunia, Hil Pembunuh. 100.000 pembunuh di seluruh dunia siap kau perintah kapan saja. Ini adalah cincin guru Kaisar Negara Naga. Kaisar Negara Naga adalah muridku. Melihat cincin ini, sama seperti bertemu denganku secara langsung. Ini adalah kitab rahasia ilmu pengobatan 13 jarum gerbang kematian. Bisa menyembuhkan segala penyakit di dunia. Kau bawa dan pelajari baik-baik. Oh ya? Dengar-dengar kau punya pacar bernama Fu Yuanyuan. Aku sudah menyuruh kepala rumah tangga mengantarkan mas kawin ratusan miliar. Kami para kakak sangat menantikan pernikahanmu segera. Untuk meneruskan keturunan keluarga Qin. Kakak, kau sia-sia saja. Aku sudah putus dengannya. Apa? Cudes, aku sudah memberitahu keluarga Fu kalau akan datang membicarakan pernikahan. Kakak, tenang saja. Urusan ini akan kuselesaikan dengan baik. APA, putra keluarga grup Qin mau menikahiku? Astaga, baru saja menandatangani kontrak ratusan miliar dengan grup Yinlong. Sekarang dapat mas kawin ratusan miliar dari keluarga Qin lagi.
Yuan, betapa terhormatnya dirimu. Cepat beritahu seluruh keluarga Fu. Undang semua media di kota Jiang. Gunakan semua sumber daya keluarga. Bersiap-siaplah sepenuhnya untuk pesta Longmen. Malam ini, kekayaan keluarga Fu pasti akan menggemparkan dunia. Mas kawinnya aku antar dulu. Direktur konsorsium Qin kami segera tiba. Cepat siapkan semuanya. Sambut Direktur Qin. Mobil Direktur Qin sudah datang. Direktur Qin datang dari jauh, maaf kami kurang sambutan. Mohon dimaklumi. Qin Feng. Bodoh, kok kamu yang datang? Kamu nggak punya malu ya? Sudah ambil uang putus 2 juta dari anakku. Masih berani datang ngegangguin lagi. Qin Feng, aku heran kenapa kamu kayak anak manis gitu. Bukannya kakakku sudah bilang dengan jelas. Kamu nggak ngerti bahasa manusia ya? Seperti burung gereja yang tak tahu sida-sida yang selayar. Dia pikir dengan ngegangguin terus-terusan kayak gini, aku bisa berubah pikiran, kekanak-kanakan banget. Fu Yuan, kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Qin Feng, aku kasih tahu. Konglomerat Qin sudah kirim mas kawin ratusan triliun. Kakakku sebentar lagi jadi. Nyonya muda konglomerat Qin. Dia sudah beda dunia sama kamu. Tinggal, mau hidup nyantai dari wanita. Kamu salah alamat. Kakakku sudah cerita soal ini padaku. Aku kesini cuma mau ambil kembali mas kawinnya. Qin Feng, otakmu nggak kenapa-kenapa kan? APA, kamu bilang apa? Kamu adiknya Direktur Qin? Kalau mau minta uang putus lebih banyak, bilang aja langsung. Jangan cari-cari alasan yang nggak masuk akal. Mas kawin ratusan triliun. Keluarga Qin dari ibu kota. Kamu tahu sebesar apa itu? Sudah cukup Qin Feng. Nggak punya ambisi, mulut besar, nggak tahu diri. Benar-benar menjijikkan. Aku, Fu Yuan, bisa dapat pesanan ratusan triliun dari grup naga tersembunyi. Sekaligus disukai keluarga nomor 1 di ibu kota. Menikah ke keluarga kaya. Ini bedanya aku sama kamu. Kalau kamu, setiap hari cuma mikir gimana nyedot darahku lebih banyak. Minta uang putus lebih banyak. Ini bedanya aku sama kamu. Ternyata kita memang beda dunia. Aku sebentar lagi jadi Nyonya rumah konglomerat Qin. Nyonya termulia nomor 1 di negeri naga. Nyonya muda Qin dari keluarga nomor 1 di ibu kota. Hah, tentu saja aku beda dunia sama kamu. Qin Feng, kamu kan nipu uang lagi dari kakakku. Hari ini aku lagi senang. Aku kasih kamu sedikit lagi. Anggap saja aku kasih makan. Qin Feng kau. Qin Feng, berani kau pukul aku? Jaga mulutmu. Kalau adalah Jinex Dedai. Bukan cuma tamparan sederhana lagi. Qin Feng, ketahui siapa yang kau pukul? Yang kau pukul adalah Tuan Qin dari keluarga Qin. Calon adik ipar. Qin Feng, sudah cukup kau buat keributan? Mau apa lagi? Masih tidak malu? Aku yang malu, hal paling memalukan yang kulakukan adalah memelihara kalian. Serigala tak tahu terima kasih dari keluargaku. Qin Feng, aku dengar kau memang sampai kepalaku pusing. Sebentar bilang mahar 100 miliar. Sebentar bilang pesanan 100 miliar. Kau pikir kau siapa? Kalau semua ini milik. Berani kau ambil kembali. Tak punya kemampuan. Cepat pergi. Anjing tidak menghalangi jalan. Kami masih harus pergi ke pesta naga. Baik, maka aku akan di pesta naga malam ini. Mengambil kembali semua yang kuberikan padamu. Tak terselamatkan, ayo kita pergi. Kedepannya, harap Nona Fu banyak membantu. Semuanya, tenang sebentar. Malam ini, keluarga Fu kami tidak hanya akan menandatangani pesanan 100 miliar dari grup Yinlong, tapi juga ada kabar gembira yang lebih besar untuk diumumkan. Konsorsium Qin sudah mengirimkan mahar 100 miliar. Kakakku, Fu Yuan, akan menikah dengan keluarga terkaya nomor 1 di Jin. APA, keluarga Qin. Keluarga terkaya nomor 1 di Jindu. Keluarga Fu ini akan melahirkan naga, ya? Pesta naga, pesta naga. Benar-benar seperti ikan melompati gerbang naga. Terlalu berlebihan pujiannya. Kak, aku sudah sampai. Tenang saja. Qin Feng, kau tidak ada habisnya? Seperti bayi mengikuti bos Fu. Beberapa waktu lalu sudah dijelaskan cukup jelas. Bisa tidak kau malu sedikit? Qin Feng, aku peringatkan kau. Hari ini kalau kau berani buat masalah, bapakpatakan kaki.
Cepat pergi dari sini. Benar-benar tidak mengerti. Apa sih keunggulan kalian? Kalian bisa datang. Kenapa aku tidak bisa? Karena kau tidak pantas. Aku tidak pantas? Betul. Pesta naga ini adalah pesta kelas atas yang dihadiri para selebriti. Bukan sembarang orang bisa masuk. Sedangkan identitasmu, tidak perlu aku ingatkan lagi, kan? Director Fu, bicara sama orang kayak gini cuma nurunin gengsi Anda. Aku panggil satpam buat usir dia. Young Master Sure de Tong. Wah, Yang Master Si, Anda datang. Anda datang. Keluarga Fu kami bisa dapat pesanan dari grup Yinlong, berkat bantuan Anda. Iya, betul. Jasa Anda pada keluarga kami. Keluarga Fu pasti nggak akan lupa. Terima kasih banyak, Yang Master Si. Hal sepele. Cuma perlu satu kata dari gue. Kalau Nona Fu benar-benar bersyukur. Mending temani gue minum beberapa gelar nanti malam. Qin Feng, lihat enggak? Ini dia yang Master Si yang termasyur itu. Pria yang mustahil bisa kau gapai. Siapa yang jaga pintu? Kau bisa sesama ini masuk? Yang Master Si, maafkan kami, si brengsek kecil ini. Entah kenapa ngikut aja. Fu Yuanyuan. Kau lebih percaya orang kayak gini daripada aku? Kau ini siapa? Berdasar apa kakakku harus percaya sama kamu? Dasar tukang ai. Ngapain buang-buang kata sama sampah kayak gini? Pesta naga sebentar lagi mulai. Ayo kita cari tempat duduk. Ngomong-ngomong, bocah, ku beritahu sesuatu. Tempat duduk di pesta naga udah diatur. Satu meja untuk yang hartanya puluhan juta. Satu meja untuk yang hartanya miliaran. Satu meja untuk yang hartanya ratusan miliar. Tempat dudukmu di mana? Jangan-jangan di toilet? Dia sih, buat makan di toilet pesta naga aja. Nggak cukup kualifikasi. Vitamata, kalian berani ngomong soal kualifikasi sama aku? Wah, kesel nih. Kesel. Gimana kalau kau berlutut dan sujud ke aku? Aku bisa aturin satu kursi buat kamu. Qin Feng, dengarkan nasihatku. Cepat pergi. Masih belum sadar? Semua orang cuma nganggep kau bahan tertawaan. Di mataku, kalianlah bahan tertawaan. Cukup, Qin Feng. Ku beritahu, antara aku dan kamu, mustahil terjadi. Masa depanku adalah nayonya keluarga Qin yang dihormati semua orang. Sedangkan masa depanmu, cuma bisa berjuang jadi pedagang kecil di lapak ikan. Nona Fu, ngapain banyak omong sama orang kayak gini? Nanti pas pesta mulai dan gak ada kursi. Baru dia sadar betapa konyolnya dirinya. Zampa, aku mau lihat nanti malam. Kau duduk di mana? Kalau gitu, buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik. Aku mau tahu, untuk yang hartanya triliunan, Presiden Direktur Grup Yinlong harusnya duduk di mana? Presiden Grup Yinlong yang bernilai triliunan harus duduk di mana? Kamu gila? Cepat turun. Qin Feng, aku benar-benar muak. Kamu pikir tindakanmu ini akan berguna? Cepat keluar dari sini. Carry Perhatian, Sanggu Memelukin. Apa kamu tidak punya harga diri? Kamu, anak penjual ikan. Berdasarkan apa kamu bicara senaknya di sini? Berdasarkan apa? Karena segalanya yang Fu Yuanyuan miliki adalah pemberianku. Dia sepertinya orang gila. Sungguh menggelikan. Jika kamu adalah presiden grup Yinlong, aku adalah Ratu Ibu. Qin Feng, jangan kira aku tidak tahu. Kedatanganmu hari ini sama seperti 2 kali sebelumnya. Menggakau, tujuannya agar aku menambah uang perpisahan. Baik, aku penuhi keinginanmu. Setelah aku berhasil merundingkan pesanan miliaran dari grup Yinlong, aku akan memberimu 1 miliar lagi. Tapi mulai sekarang, kita putus hubungan. Tidak ada hubungan lagi. Sungguh memalukan, mengemis sampai ke sini. Bagaimana Bos Qin bisa berurusan dengan pria materialistis seperti ini? Kamu, Qin Feng, aku sudah hidup puluhan tahun. Pertama kali melihat orang yang tak tahu malu seperti ini. Memberinya 1 miliar. Lebih baik memberi makan it. Bahkan anjing peliharaan tahu mengibaskan ekor. Pesanan miliaran ini, aku yang membantu Nona Fu merundingkannya. Kamu ingin mengambil 1 miliar ini? Sudah tanya aku belum? Kamu, penjual ikan. Siapa yang memanja kamu? Kamu siapa lagi? Tuan Si adalah tamu kehormatanku. Siapa yang mengizinkanmu bicara seperti itu kepadanya? Minta maaf padaku. Minta maaf. Apakah dia pantas menerima permintaan maafku? Nilai dirinya ribuan kali lipat darimu. Mengapa tidak pantas? Orang-orang yang bisa datang ke bankuet naga. Siapa yang bukan sosok yang harus kau hormati? Hari ini adalah momen Qin Feng melompati gerbang naga. Saat-saat gemilangnya mencapai puncak. Kalau kau masih terus mengganggu,
mengacaukan upacara besarku. Jangan salahkan aku kalau aku tidak berlaku sopan lagi padamu. Fu Yuanyuan, aku sudah bilang, hal-hal yang kuberikan padamu akan kuambil kembali satu persatu hari ini. Batalkan pesanan 100 miliar dengan grup Fu. Masukkan grup Fu ke daftar hitam perusahaan. Jangan harap bisa dapat pesanan apapun dari grup naga tersembunyi lagi. Orang tolol selalu ada setiap tahun. Tahun ini istimewa banyaknya. Si tukang jual ikan busuk. Benar-benar mengira dirinya orang penting. Bahkan membatalkan pesanan 100 miliar grup naga tersembunyi. Sungguh menggelikan. Qin Feng, tak kusangka, wajahmu lebih tebal dari tembok kota. Orang yang bijak tahu batas kemampuannya. Qin Feng, kau pikir dengan cari perhatian di sini bisa membuatku tertarik padamu? Kau pikir dengan cara balas dendam seperti ini padaku aku akan tersentuh olehmu? Kau jangan terlalu kekanak-kanakan. Fu Yuanyuan, berhentilah berhayal, ya? Sudahlah, orang kuat tidak akan peduli dengan provokasi orang lemah. Lajipila, aku akan segera menjadi nyonya dari konglomerat Qi. Berdebat dengan orang sepertimu terlalu merendahkan. Kau cuma ingin memeras lebih banyak dariku. Menguras sedikit lagi. Tapi jika tadi, kau merangkak keluar dengan patuh, aku mungkin masih bisa bermurah hati memberimu sedikit. Tapi sekarang sudah terlambat. Qin Feng, kutinggalkan pesanku di sini. Perbuatanmu hari ini akan kau sesali seumur hidup. Dasar brengsek, tidak dengar apa kata kakakku? Cepat merangkak keluar dari tempat upacara. Kalau tidak, aku jamin setelah ini di Jiangcheng tidak akan ada lagi tempat bagi. Aku benar-benar tidak mengerti, bagaimana bisa wajahmu setebal itu, berani berkata ke Zardi Detten, calon nyonya konglomerat Qin masa depan. Tak tahu malu, sok orang atas. Kalau kau bisa membatalkan pesanan grup naga tersembunyi, aku akan berlutut dan menyembahmu sebagai ayah. Aku tidak punya anak seperti itu. Cari mati. APA. Pesanan 100 miliar dari grup naga tersembunyi dibatalkan. Kenapa bisa begini? Tidak mungkin. Bukannya yang Master C sudah beres dengan grup naga tersembunyi? Kenapa pesanan masih dibatalkan? Ini kan pesanan 100 miliar. Yang Master She. Ini sebenarnya bagaimana sih? Ini, Aku mengerti, pasti gara-gara Qin Feng si manis ini. Dia iri melihat CEO Fu akan segera melesat. Jadi dia mengacaukan perjamuan naga, sampai membuat marah petinggi grup naga tersembunyi. Makanya pesanan dibatalkan. ya, betul begitu. Qin Feng, dasar kau hina. Itu pesanan 100 miliar yang Master Si susah payah minta. Pesanan 100 miliar. Cuma gara-gara si manis ini, langsung hancur. Qin Feng, kau pantas mati. Dasar pembawa sial. Ganti pesanan 100 miliarku. Qin Feng, kau dengan sengaja merusak pesanan 100 miliarku. Huas sekarang, tapi jangan lupa, selain pesanan ini, aku masih punya mas kawin 100 miliar dari keluarga Qin. Nanti, setelah aku menduduki posisi nyonya besar grup keluarga Qin, uang segini buatku, cuma setetes air di laut. Iya, betul. Kenapa aku sampai lupa soal ini? Putriku kan akan menikah ke keluarga Qin. Konsorsium keluarga Qin kekayaannya setara negara. Punya koneksi di mana-mana. Cuma beberapa puluh miliar. Mudah saja didapat. Benar katamu. Kau pikir dengan cara-cara kotor begini, bisa menghentikan kebangkitan CEO Fu? Tahukah kau, di mata CEO Fu, kau kuma seperti belalang menggelanji roda kereta. Tidak tahu kemampuan diri. Fu Yuanyuan, jangan terlalu senang dulu. Sudah kukatakan, aku akan mengambil kembali semua yang kuberikan padamu. Qin Feng, kau pikir kau benar-benar putra besar keluarga Qin? Coba lihat dirimu di cermin. Lihat wajahmu sendiri. Pantas ke kau? Dasar sampah. Berani-beraninya kau mengutuki anakku. Aku akan mencabik mulutmu. Daza penjual ikan busuk. Berani-beraninya kau memukulku. Kurang ajar kau. Qin Feng, jangan keterlaluan. Kesabaranku ada batasnya. Keterlaluan? Fu Yuanyuan, dengarkan baik-baik. Hari ini, semua yang telah kuberikan padamu akan kukembalikan satu persatu. Mengambil kembali mas kawin 100 miliar dari keluarga Qin. Membatalkan perjodohan antara keluarga Qin dan Fu. Pura-pura, teruslah berpura-pura. Qin Feng, akan kulihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Qin Feng, apa kau benar-benar gila? Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah bertemu denganmu. Satpam. Satpam di mana? Cepat usir si imut ini keluar. Consortium Qin Teletiba. Qin,
Silakan masuk, Bapak Qin. Tidak perlu. Aku datang hanya untuk membacakan satu hal. Direktur kami sangat kecewa denganmu memutuskan untuk menarik kembali mas kawin 100 miliar dari konsorsium Qin untuk keluarga Fu dan juga membatalkan perjodohan antara keluarga Qin dan Fu. Mengapa? Mengapa bisa jadi begini? Mas kawin 100 miliar hilang. Pesanan 100 miliar juga hilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Hancur. Hancur. Benar-benar hancur. Bagaimana ini? Konsorsium Qin menarik kembali mas kawin. Berita ini pasti akan menggemparkan seluruh kota Jiang besok. Qin Feng, kau benar-benar pantas mati. Kau tahu nggak apa yang sudah kau lakukan? Awalnya, putriku dan Tuan Muda Qin sangat cocok dan akan menjadi pasangan yang bahagia. Pasti akan menjadi kisah indah di kota Jiang kita. Tapi kau hancurkan jodoh mereka. Kau adalah penjahat bagi kota Jiang kita. Sudah kubilang dari dulu, kalian akan menyesal. Jangan-jangan APA yang dia katakan benar? Tidak mungkin. Dia cuma penjual ikan doang. Semua ini cuma kebetulan saja. Nona Fu, jangan khawatir. Aku dan grup Qin masih ada hubungan. Asal aku yang turun tangan, pernikahanmu dengan Tuan Muda Qin masih ada harapan. Tuan Shi, benarkah kau bisa membantuku? Masa aku bohong sama kamu? Aku bisa memberimu pesanan triliunan dari grup Yinlong. Pasti bisa menjadikanmu nyonya muda keluarga Qin. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Shi. Aku kenal konsorsium Qin? Ngawur aja. Cewek ini gampang banget dibohongin. Nanti kubujuk kau sampai keranjang. Tuan Shi, bisa berkenalan denganmu. Adalah keberuntungan besar bagi yuan-yuan kami. Besar mulut sekali. Qin Feng, maksudmu apa? Kau meragukan Tuan Shi? Dasar APA kau meragukan Tuan Shi? Dia cuma iri hati. IRI sama Tuan Shi. Aku iri sama dia? Dia pantas nggak sih? Sudah, Qin Feng. Bisa nggak berhenti sok keras kepala? Terus-terusan menjelekkan Tuan Shi, seru ya? Kalau saja kau bisa seperti Tuan Shi, membantuku dalam hal karir, aku juga nggak akan putus denganmu. Tuan Shi, jangan hiraukan si sampah ini. Anggap saja omongannya itu angin lalu. Kau terlalu khawatir dengan statusku. Mana mungkin aku mempermasalahkan orang seperti dia? Lihat kan, inilah perbedaannya. Lelaki picik seperti kau, selamanya nggak akan sukses. Nona Fu, tenang saja. Cuma dengan satu telepon dari saya, Direktur Grup Qin, sedikit juga akan memberi saya sedikit penghormatan. Urusan ini saya tanggung. Mulutnya besar sekali. Kamu apa sih? Membuat grup Qin memberi kamu hormat? Tidak takut bicara besar? Qin Feng, aku bilang, kenapa kamu begitu berani berteriak di sini? Ternyata jadi gigolo untuk orang lain. Ada orang yang mendukung kamu. Qin Feng, kamu terus bilang cinta aku. Baru putus, kamu sudah mencari pengganti. Terserah kamu mau berpikir apa. Aku, Qin Feng, tidak merasa bersalah. Sekelompok orang rendah, benar-benar pelacur cocok dengan anjing. Selamanya. Lansang, mulutmu harus bersih. Bukan aku bilang, beberapa wanita cantik. Pandangan kamu benar-benar buruk. Benar-benar tertarik pada ini, pria penjual ikan busuk yang hidup dari wanita. Dia selain tampan sedikit, tak ada gunanya. Kamu pelihara anjing. Lebih baik daripada bersama dia. Jam, aku izinkan kamu bicara? Pandangan kami bagaimana aku tidak tahu. Tetapi pandangan si Zirang benar-benar buruk sampai titik terendah. Kamu adalah Fu Yuanyuan, kan? Kamu tahu, kamu melewatkan kesempatan untuk sukses instan. Oh, Qin Feng, kamu mencari beberapa aktor ini untuk berakting. Hanya ingin memprovokasi aku. Detail kamu, aku tidak jelas? Aku menyarankan kamu tetap realistis. Jangan melakukan cara-cara curang ini. Nona Fu masih cukup sombong. Yang tidak tahu, mungkin berpikir kamu adalah putri dari negara mana. Kamu berani tidak bertaruh dengan aku? Bertaruh apa? Bertaruh bahwa 7 hari setelahnya, kamu akan sangat menyesal putus dengan saudara aku. Orang yang bisa membuat Fu Yuanyuan menyesal, belum lahir. Saudara, di acara besar 7 hari setelahnya, kamu harus tampil baik. Harus membuat seseorang tahu, apa artinya tidak mengenali orang penting. Upacara besar.
Kenapa? Kalian main drama sampai ketagihannya? 7 hari lagi mau main lagi? Bilang saja, berani taruhan atau tidak? Kalau kalah, harus berlutut dan bersujud minta maaf. Dan mengakui kalau marabuta. Apa yang tidak berani kutaruhkan? Baik, sudah sepakat. Senior Yang hadir di sini jadi saksi. Bertaruh dengan Nona Fu. Entah apa yang kalian pikirkan. Kakakku sebentar lagi akan menikah dengan keluarga Qin. Akan menyesal. Bercanda. Berani bertaruh dengan calon nyonya keluarga Qin. Siapa yang memberi kalian keberanian? Nona Fu, tenang saja. Selama aku ada di sini, aku pasti akan membuat mereka kalah telak. Hancur lebur. Qin Feng, aku neza hari kamu. Meski kata-kataku sebelumnya kasar, tapi itu semua untuk kebaikanmu. Harap kamu ingat. Kamu lebih baik urusi dirimu sendiri dulu. Baik, tahu. Nona Fu, aku baru dapat kabar. Direktur Qin dari grup keuangan Qin sudah sampai di cabang Jiangcheng. Menurutku kamu harus jelaskan padanya. Kita pergi. 7 hari lagi. Semuanya akan terungkap. Tunggu dulu. Kalian anggap Long Mengyan ini tempat apa? Kalian pasangan brengsek ini seenaknya datang. Seenaknya pergi. Kamu mau apa? Mau apa? Aku mau kalian merangkak keluar dari sini. Kalau tidak, aku patahkan kaki kalian. Sudahlah, berurusan dengan orang seperti ini, hanya akan menodai namaku. Lagi pula, dia mati, juga tidak akan membantuku menyelesaikan masalah yang kuhadapi. UN, orang seperti dia, kalau tidak diberi pelajaran, dia akan semakin menjadi-jadi. Benar katamu. Untuk sampah yang tidak punya batas ini, harus dikasih warna, baru dia tahu apa itu batasan. Aku ditakdirkan untuk menjadi Phoenix yang terbang tinggi di langit. Mana mungkin aku peduli dengan semut di bawah kaki yang bisa membuat keributan apa. Sekarang yang harus kulakukan adalah pergi ke grup Qin dan menjelaskan hal ini dengan jelas. Qin Feng, kurasa kau sangat menyedihkan. Tapi ini terakhir kalinya aku mengasihanimu. Semoga kau bisa menjaga diri dengan baik ke depannya. Fu Yuanyuan, tu arabe koanga kata-kata muari ini. Lapor, Tuan Naga. Masalahnya sudah jelas. Beberapa kakak perempuanmu itu tidak bermasalah. Tak Kuzanka. Aku masih punya 5 orang kakak perempuan. Tuan Naga, bagaimana pendapat Anda? Apakah perlu kami beritahu identitas Anda kepada mereka? Tidak perlu. Aku tidak ingin karena identitasku menimbulkan jarak dengan keluarga. Lindungi mereka diam-diam saja. Sayap. Hello, tolong hubungkan saya dengan CEO Qin. Katakan Fu Yuanyuan dari grup Fu ingin bertemu. Maaf ya, CEO Qin sedang sibuk. Dia sudah memberi perintah. Hari ini tidak mau menemui siapapun. Tidak apa-apa, aku bisa menunggunya di sini. Ini. Qin Feng, kenapa kau di sini? Kau ke sini buat apa? Lucu. Aku kembali ke perusahaan keluargaku sendiri. Mazi perlu alazan apalagi? Perusahaan keluargamu sendiri? Siang bolong begini, kau lagi cerita hantu ya? Qin Feng, kau seperti hantu gentayangan. Kau pikir dengan terus-menerus menggangguku, bisa mengubah pandanganku tentangmu? Sungguh konyol. Jangan kira dengan merusak upacaraku, bisa memberi pengaruh padaku. Walaupun aku Fu Yuanyuan tidak bisa menikahi adik Sio Qin, tidak mungkin aku tertarik pada pria sepertimu. Pria? Dia pantas disebut pria? Dia cuma pakai cara-cara yang tidak terang. Gila. Berdiri. Kau tahu ini tempat APA? Ini tempat yang bisa kamu masuki sembarangan? Qin Feng, jujur saja, kamu kesini buat apa? Ketemu Ibu Qin Anki. APA? Aku tidak salah dengar? Kamu mau ketemu Ibu Qin Anki? Qin Feng, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Menurutmu Ibu Qin mau ketemu orang sepertimu? Qin Feng, jangan pura-pura lagi. Tidak capek berpura-pura? Jangan biar dirimu jadi baju hina. Bicara dengan kalian memang melelahkan. Kalau tidak ada urusan, minggir saja. Kurang ajar. Kamu suruh siapa minggir? Kalau bukan karena kamu, Yuanyuan sudah jadi, Nyonya Grup Qin. Qin Feng, ini peringatan terakhir untukmu. Jadilah orang yang baik, jangan berharap lagi padaku. Kita berdua, sama sekali bukan dari dunia yang sama. Dan cepat-cepat pergi dari sini, jangan mempermalukan diri di sini. Kamu mau ketemu Ibu Qin? Sungguh lucu sekali. Lihat dulu diri sendiri, kamu siapa?
Tuan Qin, selamat siang. Ibu Qin sudah menunggu lama. Silakan masuk. Tunggu. Bukannya Ibu Qin sedang sibuk? Bahkan kami saja tidak mau ketemu. Mana mungkin mau ketemu sampah ini? Nona, tolong lebih sopan. Ibu Qin mau ketemu siapa? Tidak perlu kamu ikut campur. Kamu. Sudah. Tak usah hiraukan mereka. Ayo kita masuk. Mungkinkah Qin Feng dan Ibu Qin benar-benar punya hubungan? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Qin Feng itu orang seperti apa? Satu di langit, satu di bumi. Mana mungkin ada hubungan? Memang begitu. TAPI. Yuan, jangan berpikir macam-macam. Kita masih ada Tuan Si. Dia sudah janji mau bantu. Pasti ada jalan keluar. Aku tidak bisa diam saja begini. Katanya antara kamar dagang Tiandi dan Ibu Qin ada hubungan. Kurasa perlu ke sana. Aku kenalkan. Ini adikku. Kelompok bisnis Qin akan dikelola olehnya mulai sekarang. Ini adalah Ketua Asosiasi Dagang Jiangcheng Tiandi, Guo Yongtian. Tuan Qin, ini adalah kunci untuk villa mewah terbaik di Jiangcheng. Yanding Xianqing, ini sedikit tanda terima kasih saya. Harap diterima. Saya berharap bisa dibimbing oleh Anda di masa depan. Kak, ini terlalu berharga. Terima saja. Ketua gue bukan orang luar. Kalau begitu, terima kasih banyak, Ketua Kuo. Santai saja. Tuan Qin, untuk segala hal yang ingin dilakukan di Jiangcheng mulai sekarang, silakan beri tahu saya. Kuo Yongchan pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tanpa ragu. Baik, kamu bisa pergi dulu. Aku dan adik masih ada yang mau bicara. Adik, waktu kamu hidup susah di luar, untang ada bibi wong yang mengesta kamu. Ini tanda terima kasih kami untuk bibi wong. Kak. Terima saja, tanpa bibi wong, kita tidak bisa berkumpul hari ini. Qin Feng, kenapa kamu bawa aku ke sini? Bu, kakiku memberi kamu sebuah rumah. Aku bawa kamu lihat. Berhenti, kamu mau apa? Tidak mau apa-apa. Cuma mau lihat-lihat. Aku bilang, cepat pergi dari sini. Kamu juga tidak mencari tahu. Yanding Xianjing Tempat APA. Ini tempat yang bisa dikunjungi orang sembarangan seperti kamu? Bu, ayo. Mari kita masuk. Jangan banyak gerak di depan aku. Kamu sikap apa ini? Cepat pergi. Qin Feng, kita cepat pergi. Ini bukan anak orang kaya Qin Feng? Ini yang kamu bilang. Sampah di pesta Longmen itu? Betul. Ini anjing itu. Tak disangka bisa ketemu kamu di sini juga. Sial banget. Manager baik. Tadi kamu kerja bagus. Kalau ketemu orang tak tahu diri lagi, hajar keras. Qin Feng, kamu kenapa sibuk-sibuk? Datang ke sini? Heureux en mu. Aku rasa dia pasti mau foto-foto Yanding Xianjing. Lalu pura-pura jadi anak orang kaya untuk bohongi beberapa cewek. Betul. Qin Feng, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu tahu ini tempat apa? Berani-beraninya datang sini buat dipermalukan. Manager Chan, bagaimana kalau kamu antar dia masuk lihat-lihat? Sekalian kasih si kampungan ini lihat dunia. Boleh juga. Bukannya mau masuk? Kalau gitu, merangkaklah di bawah selangkanganku. Baru aku kasih kalian lihat. Rumah mewah top di Jiangcheng ini. Cloud Top Paradise. Siapkan satu mobil untukku. Hari ini Tuan Qin mau ke Cloud Top Paradise. Aku harus pergi menyambutnya. Baik, Ketua Kuo. Aku segera atur. Ketua Guo, No. ada satu hal yang ingin ku minta tolong. Qin Feng, masih diam saja ngapain? Merangkak. Bukannya kamu mau masuk lihat-lihat? Manager Chin baik hati kasih kamu kesempatan ini. Jangan sampai kamu nggak tahu terima kasih. Ingat, banyak orang kaya kamu. Seumur hidup nggak pernah dapat kesempatan kayak gini. Aku ingatkan kamu. Si tua bangka ini kalau mau masuk, juga harus merangkak lewat bawahku. Merangkak, merangkak, merangkak. Pedut. Gimana? Nggak mau merangkak? Kalau gitu, cepat pergi dari sini. Lucu. Aku pulang ke rumahku sendiri. Yang harus pergi itu kalian, bukan aku. Qin Feng, otakmu kemasukan air ya?
Kamu bilang Cloud Paradise itu rumahmu? Qin Feng, beberapa hari nggak ketemu. Kemampuanmu ngomong kosong, makin jadi ya. Memang tahu kamu nggak punya malu. Tapi nggak nyangka kamu sengebel ini. Siapa di Jiangcheng yang nggak tahu? Cloud Paradise ini adalah kediaman ketua Kuo dari Tiandi Chamber of Commerce. Kamu berani bilang itu rumahmu? Baroninnya kamu dari mana? Kalau gitu, kamu tanya saja ke Kuo Yongchan. Dia sudah menghadiahkan Pluto Paradis padaku. Hebat, sangat hebat. Qin Feng, aku punya uang gak beli radio. Cuma suka dengerin kamu ngomong kosong. Kamu ITU, orang Makame PA? Ketua gua ITU, orang Makame PA? Waktu kamu mengobrol omongan besar, tolong buat draft dulu, bisa nggak? Benar-benar keterlaluan. Kamu tahu Cloud Paradise ini harganya berapa? Kalau kuucapkan, takut kamu pingsan. 5 miliar rupiah. Ketua Guo akan menghadiahkan Cloud Paradise padamu? Nggak takut lidahmu kesleo angin kencang? Dasar tukang jual ikan busuk. Aku rasa kamu itu nggak tahu sama sekali dari mana dengar istilah Cloud Paradise. Dia itu nggak paham makna dan nilai villa ini di mana. Oh ya? Qin Feng, kamu gila ya? Ngapain kamu keluarkan kunci toilet rumahmu? Ini kayaknya kunci Yunding Xianjing. Apa? Kamu bilang yang dipegangnya adalah kunci Yunding Xianjing? Cepat katakan. Kunci Yunding Xianjing ini, kok bisa ada di tanganmu? Tentu saja diberikan oleh Kuo Yongchan. Hei, kamu ngomong apa? Berani-beraninya kamu sebut nama ketua Kuo langsung. Aku tahu. Dia pasti mencurinya. Ya, Qin Feng, berani sekali kamu. Berani-beraninya mencuri barang milik ketua Kuo. Kayaknya kamu gak mau hidup lagi. Pencuri. Hari ini aku pasti patahkan kakimu. Bodoh dan tak tahu apa-apa. Kamu anggap aku bodoh? Kalau ketua Kuo bisa memberikan Yunding Xianjing padamu, aku, Chen Jianfeng, akan memenggal kepalaku untuk jadi pispotmu. Maaf, aku nggak butuh pispot sebesar itu. Hei, kamu cari mati. Kamu boleh sentuh aku, tapi pikirkan dulu konsekuensinya. Sentuh kamu? Konsekuensi? Kamu mengancamku? Aku jadi satpam selama ini, belum pernah lihat orang sok kayak kamu. Berani bilang konsekuensi ke manajer kami. Kamu pikir kamu siapa? Qin Feng, ayo kita pergi. Mau datang ya datang. Mau pergi ya pergi. Kamu kira ini tempat apa? Lalu kamu mau apa? Mau apa? Lutut. Sujud minta maaf padaku, lalu panggil aku Tuan Chen. Baru urusan hari ini selesai. Kalau tidak... Nak, maafkan. Maaf. Jangan tanggapi serius anak saya. Biar kami pergi saja. Suruh kamu berlutut minta maaf. Bangkai tua. Kamu tole. Pernah dengar pepatah ini? Naga punya sisik terbalik. Sentuh saja langsung mati. Qin Feng, berani-beraninya kamu pukul Manager Chen. Apa kamu nggak tahu? Dia orang Guild Yandi. Qin Feng, kamu tamat. Hari ini, dewa turun ke bumi pun gak bisa selamatkan kamu. Kamu berani pukul aku? Kamu berani pukul aku? Pukul kamu. Percaya nggak aku bunuh kamu? Berani-beraninya sentuh orang Guild Tiandi. Hari ini pasti kamu mati. Aku kasih kesempatan terakhir. Lutut dan terima hukum. Kalau tidak, aku akan laporkan ke ketua Kuo dari Guild Langit Bumi. Nanti kalian minta ampun pun percuma. Hari ini aku mau lihat. Apa yang bisa Kuo Yongchan lakukan padaku? Qin Feng, mulutmu besar sekali. Bahkan ketua Kuo pun kau anggap enteng. Dasar kurang ajar. Kau sedang bermain API. Baiklah, baiklah. Sudah bertahun-tahun aku di Jiangcheng. Kau yang pertama berani melawanku. Kau tunggu saya. Ketua Guo. Kali ini tolong bantu aku. Semua tahu hubunganmu dengan Nyonya Qin sangat dekat. Kalau kau bisa di depannya, membela aku, maka Fu Yuanyuan pasti akan membalas budi. Hal seperti ini. Ketua Guo, kau pasti juga tahu, Nona Qin bermaksud memperkenalkan Nona Fu pada adiknya.
Kalau Anda bisa mewujudkannya, maka nanti tidak perlu kujelaskan lagi. Biar aku pertimbangkan lagi dulu. Apa? Ada yang berani masuk ke Cloudtop Wonderland tanpa izin. Beraninya. Cloudtop Wonderland sekarang adalah kediaman Tuan Chin. Aku segera ke sana. Jaga orang itu baik-baik. Aku mau lihat. Siapa yang berani tidak menghormati Guild Langit Bumi? Kak, kenapa kau ke sini? Aku dengar ada yang masuk Cloudtop Wonderland tanpa izin, jadi sengaja datang lihat siapa pelakunya. Tak disangka benar-benar dia. Chin Feng, kenapa di mana-mana ada kamu? Tidak bisakah kau tenang sebentar? Ketua Kuo dari Guild Langit Bumi, bahkan Yuan-Yuan pun harus memberinya muka. Kau berani buat keributan di sini? Sungguh tidak tahu diri. Nona Fu, maafkan kelakuan buruk ini. Sudahlah, Chin Feng. Aku masih punya hubungan baik dengan Ketua Kuo. Kalau kau minta pedaka sekarang, mungkin aku bisa minta ampun untukmu, agar dia memaafkan nyawamu. Soktau. Kurang ajar. Seperti anjing menggigit Ludong Bin, tidak tahu terima kasih. Kau ini seperti batu di jamban, busuk dan keras. Bandel dan keras kepala. Tidak bisa dinasihati. Qin Feng, kuharap nanti kau tidak menanjis dan berlutut memohon padaku. Fu Yuanyuan. Bisakah kau berhenti berhayal? Biarkan dia binasa sendiri. Dia pasti akan sial nanti. Dia sama sekali tidak tahu orang besar macam apa yang telah dia sakiti. Siapa yang sudah bosan hidup, berani membuatku, Raja Kuo, marah? Dia orangnya. Kok bisa Tuan Qin? Mencuri kunci Yunding Xianjing. Mau menyelinap masuk diam-diam. Setelah ketahuan sama gua. Dia malah mukulin gua. Ketua Kuo, kejadiannya bukan seperti yang dia bilang. Dasar sialan, kalau masih banyak bicara, gua habisin lu sama si anjing lu tunggu aja. Hari ini jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup. Bangset. Cari mati. Qin Feng. Ketua Kuo marah nih. Hari ini lu gak akan bisa kabur. Qin Feng, bukannya lu jago banget? Kenapa sekarang diam aja? Jangan-jangan udah ngompol ketakutan? Qin Feng, kalau lu berlutut dan minta ampun ke gua sekarang, masih ada kesempatan. Jangan sampai lu menyesal nanti. Ketuago. Gini caranya lu ngatur anak buah lu? Kurang ajar. Anjing. Siapa yang ngasih izin lu bicara sama Ketua Kuo dengan cara begitu? Udah mau mati aja, masih aja keras kepala. Ketua, asal Ketua perintah. Gua langsung potong tangan kaki anak ini sama. Ketua, ini kenapa? Ketua, kenapa lu pukul gua? Pukul lu? Gua pengen bunuh lu. Gua percayakan Yunding Xianjing ke lu untuk dikelola. Lu malah berbuat semaunya di sini. Melakukan kejahatan. Emang gua udah tua dan rabun? Ketua, gua... Lucut. Nodai nama baik gua. Nodai nama baik Asosiasi Dagang Tiandi. Kalau gak dikasih hukuman keluarga, lu bakal makin semenemina. Ketua, gua salah, maafin gua kali ini. Ya, gua gak berani lagi lain kali. Masih berani mikir ada lain kali? Siapa ada? Bawa dia, patahin kakinya, buang ke laut buat makan ikan. Ketua, maafin gua. Ketua, Maafin gua. Ketua. Maaf ya, membuat kalian berdua kaget. Atas nama Asosiasi Dagang Tiandi, gua mau minta maaf ke kalian berdua. Genggam batu giok Hetian yang Ziyu kualitas terbaik ini adalah barang kesayangan gua. Tolong kalian terima. Gua, Kuo Yongchan, jamin ke kalian. Kejadian seperti ini gak akan terulang lagi. Qin Feng, berhenti. Kalian masih ada apa lagi? Yuan-Yuan udah nyelamatin lu, masa gak bisa bilang terima kasih? Dianye Lam Tangwa. Lujilaya. Qin Feng. Kalau bukan karena Ketua Kuo melihat wajah Nona Fu,
Kamu pikir kamu hari ini bisa keluar dari puncak surga ini? Qin Feng, kamu tidak benar-benar berpikir. Ketua Kuo begitu mudah bicara. Sudahlah, saya tidak mengharapkan orang seperti ini bersayakar kepada saya. Saya hanya berharap dia tidak mengganggu saya lagi. Jauh dari saya. Qin Feng, saya bilang ini yang terakhir. Kamu tidak akan beruntung lagi. Mama, qui t'a pergi? Orang yang tidak punya hati, tidak tahu bersyukur sedikit. Tac père Lubert de Badangan auront ses pertini. Pola pikirnya hanya sampai seumur hidup. Benar katanya. Orang yang tidak bisa dibantu. Tidak bisa membiarkan dia begitu saja. Qin Feng, kamu tidak boleh pergi. Mama, pulang duluan. Baik, anak. Malam ini ayahmu ulang tahun. Janji makan, jangan lupa. Apa yang kamu mau? Masih belum selesai? Apa selesai tidak selesai? Kalau bukan karena kamu selalu mengganggu yuan-yuan kami. Orang seperti kamu saya tidak akan peduli. Burak, ada orang pingsan. Siapa bisa membantu menyelamatkan ayah saya? Bantu saya mengantar ayah ke rumah sakit. Seyakazi Dian Juta. 1 Juta. Bercanda apa? Sepertinya mau menipu. Semua jauhkan, jangan sampai terkena masalah. Kamu mau apa? Kamu mau ikut campur lagi? Nanti bukan bos Fu yang membersihkan masalahmu. Saya perintah kamu tidak boleh pergi. Kondisi ayahmu sangat buruk. Ke rumah sakit sudah tidak cukup waktu. Harus langsung diterapi. Kamu bisa ilmu pengobatan? Cantik, jangan percaya omongannya. Dia hanya penjual ikan busuk. Kalau dia bisa ilmu pengobatan, babi betina bisa naik pohon. Kamu bukan dokter. Jangan sentuh ayah saya. Kondisi ayahmu sangat serius. Jika ditunda lagi akan ada risiko hidup. Qin Feng, jangan berlegak dan menekat nakuri di sini. Kalau bapak ada masalah, kamu bisa tanggung jawab? Dewa YQ. Kamu akhirnya datang. Cepat lihat ayah saya bagaimana. Dewa Yu terkenal kota Jiang kenapa datang? Nona Peng, saya datang terlalu terlambat. Bapak sudah. Dewa YQ. Mon, selamatkan lagi ayah saya. Maaf, saya sudah berusaha. Terima dengan baik. Dokter bodoh. Anak, kamu bilang apa? Saya bilang kamu dokter bodoh. Bapak jelas masih ada kesempatan. Kamu bilang dia tidak bisa diselamatkan. Kamu bukan dokter bodoh siapa? Beraninya, kamu berani meragukan kata-kataku? Tutup mulut kotormu. Ini adalah Master Yu yang sangat terkenal di Jiangcheng. Master Yu yang ahli pengobatan. Orang yang ingin berobat padanya, antriannya dari sini sampai ke luar negeri. Berani-beraninya kamu meragukan Master Yu? Anak kecil yang tak tahu apa-apa. Saat aku sudah mengobati orang, kamu mungkin masih belum lahir, masih main lumpur. Malas berdebat dengan kalian. Qin Feng, kamu mau apa? Kamu masih merasa masalah yang kamu buat belum cukup besar? Aku sedang menyelamatkan nyawa. Kamu gila ya? Kamu tidak dengar ahli pengobatan bilang sudah tidak tertolong? Kamu tuli. Berani-beraninya menodai jenazah kakek Peng? Apa maksudmu? Aku bilang, kakek ini masih ada sedikit harapan. Diam kamu. Aku tidak peduli siapa kamu. Hari ini kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu, membayar harganya. Ikut campur urusan orang. Qin Feng, lihat bagaimana kamu menghadapi ini nanti. Jangan harap Yuan-Yuan akan membantumu lagi. Master Yu, ayahku ini bagaimana? Ini tidak mungkin. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek. Kakek ini sudah tidak apa-apa. Ada orang tidak? Cepat panggil orang. Bawa ayahku ke rumah sakit. Cepat panggil orang. Jarum perak di tubuh kakek ini. Aru sepulu jam lagi baru boleh dikabu. Banyak mulut. Kebetulan saja. Sungguh mengira dirinya ahli pengobatan. Liu Yining, aku peringatkan kamu. Apapun yang aku, Qin Feng, lakukan. Tidak perlu kamu ruzi. Dan juga, tolong sampaikan pada Fu Yuanyuan. Jangan lupa taruhan 7 hari lagi. Kamu. Master Yu, ayahku ini sebenarnya kenapa? Nona Peng, tenang saja. Wali kota Peng sebenarnya tidak apa-apa. Hanya saja tadi anak itu, mengganggu di samping, mengganggu diagnosisku saja. Master YQ. Apa yang anda katakan benar?
Aku sudah berpraktek pengobatan bertahun-tahun. Pasien yang sembuh sudah jutaan. Masa mau menipumu? Kamu lihat ya, aku akan langsung mencabut jarum perak ini dari tubuh wali kota Peng. Tidak lama lagi pasti akan bangun sendiri. Master Yu, tadi orang itu saat pergi bilang, jarum perak ini. Arus et Pelujam l'agi baru boleh dikabu. Anak kecil, omong kosong semua. Jarum perak, itu. Cuma akal-akalan dia saja. Nona Peng, kamu tidak benar-benar percaya kan? Tapi. Tidak ada tapi. Nona Peng, kamu percaya padaku? Atau percaya pada anak itu yang asalnya tidak jelas? Kamu tidak benar-benar berpikir, penyakit Bapak Kota Peng ini disembuhkan oleh beberapa jarum itu, kan? Dewa YQ. Anda adalah dewa pengobatan kota Jiang. Aku tentu percaya pada Anda. Baguslah. Hari ini aku akan mengatakan ini. Kalau ada APA dengan Bapak Peng, orang ini akan bertanggung jawab sepenuhnya. Ayah, buruk. Bapak Kota Peng tidak bisa. Bapak Kota Peng. Orang tua brengsek. Apa yang kamu lakukan? Kalau ayahku ada masalah hari ini, aku, Peng Baisui, akan membuatmu mati bersama. Aku juga tidak tahu bagaimana ini terjadi. Jarum ini dicabut. Bapak itu langsung. Cepat, cari cara. Aku tidak peduli kamu pakai cara apa. Harus selamatkan nyawa ayahku. Identitas ayahku kamu juga tahu. Kalau dia ada masalah hari ini. Seluruh keluarga kamu tidak akan bisa lolos. Nona Peng, aku tahu aku salah. Kalau mau menyelamatkan, harus menemukan anak itu. Jarum itu dia yang memasang. Dia pasti ada cara. Cepat, tidak peduli pakai cara apa. Temukan orang yang tadi sore itu sekarang. Aku umumkan, pesta ulang tahun saya sekarang dimulai. Ayah, tunggu sebentar lagi. Qin Feng belum datang. Jangan bicarakan sampah itu padaku. Keluarga Fu sudah bilang soal dia. Bahkan seorang wanita tidak bisa dijaga. Selain membuat kita malu, apalagi yang bisa dia lakukan? Lebih baik tidak datang. Kakek. Qin Feng, kamu datang. Datang, cepat duduk. Kamu datang untuk apa? Siapa yang menyuruh kamu datang? Kakek ulang tahun. Kenapa aku tidak bisa datang? Kamu masih tahu hari ini kakek ulang tahun? Kamu tidak datang dengan tangan kosong kan? Kalau kamu datang dengan tangan kosong, aku sarankan kamu kembali dari mana kamu datang. Keluarga kami tidak bisa menanggung malu ini. Aku bawa hadiah. Sudah kubilang, seseorang tidak punya malu, juga harus ada batasnya. Ayo, biar aku lihat. Apa barang bagus yang kamu bawa? Qin Feng. Kakek ulang tahun. Kamu kasih batu rusak? Ini kamu beli dari lapak mana? Sampah memang sampah. Seumur hidup tidak bisa naik kelas. Ini. Cepat tutup mulutmu. Biar kamu lihat. Cahu-cahu, apa itu hadiah ulang tahun? Biar ku beritahu. Gusi Bai Reputi dari Dinasti Ming, buatan Kilong Kerajan. Harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Qin Feng. Kakek sedang berulang tahun. Seharusnya kamu memberi hadiah kelas atas seperti ini. Bukan barang murahan yang asal-asalan, lalu dianggap sudah cukup. Ini artinya kamu sama sekali tidak menghormati kakek. Qin Feng, apa maksudmu? Kamu memberiku barang jelek ini? Hari ini kamu harus jelaskan dengan jelas. Jelaskan? Mau jelaskan apa? Dia cuma sampah masyarakat. Bahkan seorang perempuan pun tidak bisa dia jaga. Ayah, hadiah ini bukan soal mahal atau murah. Yang penting niatnya sudah sampai. Diam kau, lahatlah. APA yang kamu besarkan ini? Benar-benar mirip sekali denganmu. Selain mempermalukan keluarga Qin, apalagi yang bisa dia lakukan? Pipi. Ku dengar Qin Feng bukan anak kandungmu, tapi anak pungutmu. Benar begitu kan? Sudah kuduga. Masa keluarga Qin bisa punya orang seperti ini? Chujinku, Kokarimati. Kemampuan tidak seberapa, tapi temperamennya besar. Berdasarkan APA Kalbarani Melawangka di sini? Jin Xiao, jangan lagi. Berdasarkan apa? Aku, Qin Feng, meski bagaimanapun tidak berguna.
Masih lebih pantas duduk di sini daripada orang seperti kamu. Yang Membriadia Ulant un palsu. Omong kosong. Gusi by reputi dari dinasti Ming. Buatan kilong kerajan ini. Ku beli dengan harga mahal. Mana mungkin palsu? Makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Aku percaya Jin Qiu tidak akan melakukan hal seperti itu. Kau kodok di dasar sumur. Apa kau mengerti soal barang antik? Kalau tidak mengerti, diam saja. Jangan asal memfitnah di sini. Kakek. Orang ini memfitnahku. Kakek harus membelaku. Sampa, cepat minta maaf pada Jin Qiu. Mengapa aku harus minta maaf padanya? Adia Yang Diaberi Memang palsu. Masa kalian semua tidak bisa melihatnya? Qin Feng, apa maksudmu? Maksudmu kakek, sudah tua, matanya rabun, tidak bisa membedakan. Sampai tidak tahu mana yang asli dan palsu? Kau cucu yang tidak berbakti. Cepat berlutut. Ayah, jangan marah. Qin Feng belum mengerti. Aku yang minta maaf pada Jin Qiu untuknya. Ibu. Kita tidak melakukan kesalahan apa-apa. Mengapa harus minta maaf? Masih membantah. Akan kulihat. Sampai kapan kau bisa membantah? Bu Sibiru Puti dari Dinasti Ming, Buatan Kilang Kerajaan. Hei bawa. Kalau rusak, tidak akan sanggup mengganti. Qin Feng, kamu ngapain? Kamu gila. Dosa banget, Gucci biru putih ini harganya jutaan. Malah dirusak sama sampah kayak kamu. Qin Feng, kenapa kamu lakukan ini? Kamu bilang ini Gucci biru putih dari dinasti Ming. Masa iya zaman itu udah ada tulisan Inggris? Kakek, dengerin penjelasanku. Aku ini ditipu orang. Walaupun yang dikasih Jin Qiu itu palsu, tetap lebih bagus dari batu jelekmu ini. Ribuan bahkan jutaan kali lipat. Betul kata dia. Batu jelek kayak gini. Dikasih ke anjing aja gak ada yang mau. Kalian lihat baik-baik. Ini barang yang harganya tak ternilai. Genggaman batu giok, hetian mutiara domba kelas atas. Masih bilang harganya tak ternilai? Qin Feng, beraninya kamu mengada-ada. Coba kamu lihat diri sendiri di cermin. Kamu itu kayak apa? Di hari ulang tahunku ini, kamu cuma kasih batu jelek begini. Coba nakut-nakitin aku? Kamu pikir aku gak pernah lihat barang bagus? Buta mata. Qin Feng, dasar sampah. Sujud di depanku. Ayah, Qin Feng belum paham. Tolong jangan dihiraukan. Hari ini kan hari ulang tahun ayah. Tolong tenangkan diri. Tenang, ya. Lihat, apa sih yang kamu adopsi? Sama persis kelakuanmu. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Satu keluarga sampah. Jaga mulutmu. Diam semua. Hari ini di pesta ulang tahunku, aku mau umumkan satu hal. Kukuku, Chu Jinxiu, diterima di balai kota. Mulai sekarang dia pegawai balai kota. APA, Jin Qiu masuk balai kota? Luar biasa. Jin Qiu masih muda, udah bisa masuk balai kota. Masa depannya nanti pasti tak terbatas. Para kerabat dan teman. Alasan aku bisa masuk balai kota, karena aku sendiri biasanya rajin. Tidak seperti orang-orang tertentu. Sehari-hari cuma tahu makan tidur. Udah gede begini. Masih gak ada prestasi. Gak mampu tapi sok jago. Cuma batu jelek, dibilang harganya tak ternilai. Dia gak merasa malu, aku aja yang maluin. Cuma balai kota doang. Apa yang perlu dibanggakan? Kamu tahu apa? Asal bisa masuk balai kota. Berarti jadi pengelola kota Jiang. Nanti siapa yang berani meremehkan keluarga Qin? Lapor, Nona. Orang yang menyelamatkan Tuan sudah kami temukan. Sekarang dia lagi makan di hotel. Cepat, bawa aku ke sana sekarang. Kalau Jinxiu, nanti bisa dapat kepercayaan dari Bapak Wali Kota Peng Jiaqiang. Kedepannya Jin Qiu bisa bawa keluarga Qin ke puncak kejayaan. Qin Feng. Aku mau menasihatimu. Hiduplah dengan realistis. Jangan muluk-muluk. Jin Xiao, bisakah kamu bantu Qin Feng dari keluarga kami mencari kerja di kediaman wali kota? Lihatlah, kita kan satu keluarga, bisa bantu ya dibantu. Jia sampai Makamini. Masih bilang satu keluarga? Orang-orang di kediaman wali kota pasti nggak bakal mau. Gimana mau ku bantu? Dia itu orang yang nggak bisa dibantu. Si sampah. Dibantu juga percuma.
Malah nanti bisa jadi beban buat Jin Qiu. Begini saja, aku punya teman yang baru buka perusahaan. Kebetulan lagi butuh satpam. Kalau benar-benar nggak ada pilihan, aku bisa kasih kamu kerja di sana. 3.000 rupiah per bulan. Gimana? Sudah tinggi kan? Qin Feng, dasar kamu si sampah. Cepat terima kasih ke Jin Qiu. Terima kasih sama dia? Dia pantas? Si sampah, jangan nggak tahu terima kasih. Qin Feng, aku baik hati mau bantu kamu. Kamu malah perlakukan aku seperti ini. Kamu memang orang yang nggak tahu balas budi. Jin Xiao, jangan marah. Merah. Bu, ayo kita pergi. Makanan ini nggak usah dimakan juga nggak apa-apa. Coba kamu berani pergi hari ini. Berkata kasar dan menyinggung Jin Qiu. Minta maaf pun enggak. Masih mau pergi? Kakek, aku tahu kamu berat sebelah. Biasanya juga nggak pernah suka sama aku. Tapi melakukan ini, bukannya keterlaluan? Qin Feng, perbedaan antara aku dan kamu ini. Wajar kalau kakek berat sebelah. Jangan banyak omong. Cepat berlutut dan minta maaf ke Jin Qiu. Wah, sombong sekali. Aku mau lihat. Ari initia Payong Berani sur Utuan Tinberlutu. Nona Peng, kenapa kamu datang? Ini siapa? Perkenalkan saya perkenalkan. Ini adalah putri kesayangan wali kota Peng, Peng Baixiu, Nona Peng. Nona Peng, sudah lama mendengar namamu. Hari ini, kehadiranmu yang mulia. Saya yang tua ini, tidak menyambut dari jauh. Mohon dimaklumi. Apa ini? Nona Peng, ini cuma cucu yang deraka. Kasih saya batu jelek. Barusan saya lagi kesal, jadi saya hancurkan. Maaf membuatmu risih. Apa? Ini kan harta tak ternilai. Dari ketua kamar dagang Tiandi, Kuo Yongchan. Harta yang nilainya selangit. Gagang giok putih lemak dari Hotan. Dihancurkan begitu saja olehmu? Nona Peng, apa katamu? Ini kan cuma batu jelek? Batu jelek? Dasar orang tak berpengetahuan. Harta yang nilainya setara dengan kota. Mon jadi, batu jelek 10 Camus. Wegong. Sudah dengar jelas? Nona Peng, dia cuma penjual ikan. Bagaimana mungkin mengenal ketua kamar dagang Tiandi? Palsu. Pasti palsu. Baikan misterius. Menipu orang. Ini dia, trik yang biasa dia pakai. Aku bahkan malu mengungkapkannya. Maksud Camus. Aku tidak tahu barang bagus? Bahkan tidak bisa membedakan yang asli dan palsu? Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Omong kosong. Harta seperti ini, aku pernah lihat langsung tahun lalu. Bagaimana mungkin tidak bisa membedakan? Lihat apa yang aku lakukan. Harta yang nilainya setara dengan kota ini. Sekarang rusak di tangan aku. Aku bilang, Peng Baixiu. Hidungmu sepeka ini, bahkan bisa menemukan tempat ini. Berani. Kamu berani bicara seperti itu kepada Nona Peng? Kalau kamu membuat Nona Peng marah, kita semua akan kena masalah besar. Nona Peng, kamu dengar penjelasan aku. Kamu tidak salah paham. Orang ini, kami tidak kenal. Tidak pernah ada hubungan dengan kami. Nona Peng, kamu tenang. Aku sekarang akan mengusir sampah ini. Lankan. Siapa yang mengizinkan kamu bicara seperti itu kepada Tuan Qin? Cepat, bersujud dan minta maaf. Aku bersujud kepada dia? Kenapa? Tidak boleh? Tuan Qin. Hal sebelumnya, aku salah. Aku juga terlalu ingin menyelamatkan orang. Arab. Kamu tidak mempermasalahkan aku. Baiklah. Bisa mengakui kesalahan dan memperbaiki. Itu sangat baik. Kamu datang mencari aku. Juga untuk ayah. Kan? Kamu sudah tahu? Aku akan menemani kamu ke sana. Mulai sekarang, kalau aku mendengar kamu tidak menghormati Tuan Qin lagi, hati-hati dengan kepala kamu. Tidak berani. Tidak akan berani lagi. Ani, ini sebenarnya bagaimana? Nona Peng, kepada Qin Feng ini, sangat menghormati.
Pasti Qin Feng sampah ini. Jadi gigolo untuk keluarga Peng. Apa? Hal seperti ini, dia bisa lakukan. Benar-benar tidak punya malu. Baiklah. Tidak lama lagi, ayah kamu akan bangun. Ini sudah selesai? Kenapa? Masih tidak percaya aku? Baik, Sue. Baik, Sue. Ayah, Aku di sini. Kamu akhirnya bangun. Tuan Qin. Kamu menyelamatkan ayahku. Benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Kalau benar-benar ingin berterima kasih, maka nikahlah denganku. Kenapa? Tidak mau. Sudah, hanya bercanda. Aku pergi dulu. Aku mau. Pesta dansa keluarga Peng. Benar. Kenapa kamu tidak tertarik ya? Kalau begitu, lupakan saja. Bukan. Hanya saja aku tidak pernah menghadiri pesta dansa apapun. Pergi un tukiku trame jugati dakapa. Keluarga Peng mengadakan pesta dansa. Sebenarnya tujuannya adalah untuk memilih menantu. Kalau kamu bisa menyukai nona keluarga Peng, maka keluarga Peng akan kuat. Perkiraanku, bermimpi saja bisa tertawa sampai terbangun. Aku tidak mengerti. Alasan Peng Jiaqiang bisa menjadi kepala kota, tidak lepas dari dukunganku. Jadi dia selalu ingin menjalin hubungan dengan keluarga Qin. Masih ada hal seperti ini? Kekuatan keluarga Qin bukan hal yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Nanti kalau ada waktu, aku akan ceritakan perlahan padamu. Oh ya, 7 hari kemudian, aku akan mengadakan upacara penyambutan untuk merayakan kembalimu ke keluarga Qin. Kamu persiapkan baik-baik. Baik. Aku bilang padamu, malam ini, Qin Feng, kenapa kamu? dia adalah Qin Feng. Kamu setiap hari bilang itu, sampah yang mengganggumu. Benar, Tuan Zhang. Orang inilah. Kamu tidak tahu. Aku hampir kesal karena dia. Melihatnya saja ingin muntah. Setiap hari mengikutiku dari belakang, memaksa-maksa, terus-menerus mengganggu. Hei, aku bertahu kamu. Liu Yining adalah adik angkatku. Kedepannya, jauhi dia sebagai manusia. Jangan begitu tidak tahu malu. Aku menasihatimu. Urusi urusanmu sendiri. Apa maksudmu? Qin Feng, bagaimana caramu bicara? Kamu tahu siapa Tuan Zhang? Dia adalah putra pemilik grup Jinglong. Di usia muda, sudah bernilai miliaran. Sebaiknya kamu bicara dengan sopan. Aku peduli siapa dia. Dia ingin orang lain menghormatinya. Maka dia harus menghormati orang lain dulu. Hei, kamu berani ya? Berapa tahun sudah? Tidak ada yang berani bicara padaku seperti ini. Qin Feng, kamu sombong apa? Kamu jelaskan dulu dengan jelas. Bagaimana caramu menyusup ke pesta dansa keluarga Peng? Omong kosong. Aku bisa datang. Tentu saja karena menerima undangan dari keluarga Peng. Hanya kamu? Berbicara besar tanpa malu. Kamu juga tidak berpikir, bagaimana mungkin keluarga Peng mengundang orang seperti kamu yang tidak jelas. Apa keluarga Peng mengundang tu atau tidak? Apa urusanmu? Maka, aku sarankan kamu bicara dengan sikap yang sopan. Kamu harus tahu, ada orang-orang yang tidak bisa kamu langgar. Bodoh. Apa katamu? Berani ulangi lagi. Tuan Zhang, jangan berurusan dengan orang seperti dia. Soal orang kecil seperti ini, waktunya sial akan tiba. Nona Peng, sebentar lagi akan keluar. Jangan lupa tugas hari ini. Betul juga. Sampah seperti dia, memang tidak layak buang waktuku. Setelah berhasil meminang Nona Peng, wali kota Peng akan menjadi mertuamu. Nanti, bisa berjalan seenaknya di seluruh kota Jiang. Nona Peng malam ini, aku pasti dapatkan. Nanti, jangan lupakan adik angkatmu ini ya. Tentu saja, nanti pasti tidak akan memperlakukanmu buruk. Qin Feng yang sialan. Aku ingin lihat, dengan apa kamu melawanku. Nona Peng tiba. Nona Peng, memang sesuai dengan reputasinya.
Kalau bisa berdansa dengan Nona Peng, aku mati pun rela. Katanya Nona Peng sudah punya pasangan dansa. Entah siapa bocah itu. Sangat beruntung. Qin Feng, kenapa kamu belum pergi? Kenapa kamu belum pergi? Berdiri bodoh. Jangan-jangan kamu tidak punya pasangan dansa? Orang seperti dia, mana mungkin ada yang mau berdansa dengannya? Yening, bagaimana kalau kamu pergi berdansa dengannya? Aku tidak mau. Aku takut tanganku jadi kotor. Maaf ya, menjadi pasangan dansaku. Dia tidak kotor. Kamu. Qin Feng, kamu tahu ini acara apa? Aku lihat siapa yang hari ini, sampai buta mau jadi pasangan dansamu. Apa aku terlihat seperti orang buta? Tuan Qin, Bolehkah aku mengundangmu berdansa? APA, Nona Peng mau mengundang Qin Feng berdansa? Mana mungkin? Pasangan dansanya, mana mungkin Nona Peng? Nona Peng, kamu salah orang ya? Dia cuma penjual ikan kumuh, mana pantas berdansa denganmu? Seperti status berharga Nona Peng, pasangan dansanya harusnya aku. Diam semua. Aku izinkan kalian bicara? Boleh, Tuan Qin? Aku tolak. Qin Feng, kamu gila. Nona Peng mengundangmu berdansa, kamu berani menolak? Qin Feng, kamu, dikasih muka malah nggak terima ya? Kamu tahu tidak berapa banyak orang yang ingin berdansa dengan Nona Peng? Menerima atau tidak undangannya, itu urusanku. Kan? Bukan urusan kalian. Bocah kurang ajar. Sepertinya hari ini harus kuajari kamu, baru kamu tahu diri. Sudah lama aku menahan diri terhadapmu. Awalnya aku tidak ingin berurusan denganmu, tapi kamu malah semakin berani. Qin Feng, kamu orang tak berguna, kamu berani memukul aku? Zhang Shei, harap kamu membela aku. Kamu berani, anak muda, memukul adik angkatku di depan aku. Lihat bagaimana aku menghabisi kamu malam ini. Hari ini, Siapa yang berani menyentuh Tuan Qin? Jika hari ini, Tuan Qin Keilongan a tué les rendus. aku pastikan, kamu tidak akan melihat matahari besok. Baik, Nona Peng, malam ini aku akan menghormati kamu. Ingat ini, anak muda, gunung tidak berubah, air berubah, akan kita lihat. Bangsat sialan, memalukan aku di depan umum, dan merebut wanita dari aku. Zhang Shei, kamu tidak boleh membiarkan orang tak berguna itu begitu saja. Tenang saja. Dia tidak bisa lepas dari tangan aku. Kill God Hall ya? Aku ingin menghabisi seseorang. Tuan Qin. Apakah Bai Sue ada yang tidak baik? Jadi kamu tidak mau menjadi partner dance aku? Kamu salah paham. Aku tidak bisa menari. Nona, Tuan ingin bertemu Tuan Qin. Ayah aku ingin bertemu Qin Feng. Kamu adalah Qin Feng itu. Halo, Bapak Peng Chengzu. Di kartu ini ada 5 juta. Ambil kartu ini. Hilang dari depan anak aku. Bapak Peng Chengzu. Apa maksud kamu? Anak muda. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Kamu merasa kamu pantas dengan anak aku? Bapak Peng Chengzu. Ada kesalahpahaman apa? Kesalahpahaman. Apa yang orang seperti kamu pikirkan? Aku tidak mungkin tidak tahu. Aku menasihati kamu. Lebih baik hilang dari depan anak aku. Jangan melakukan hal yang tidak perlu untuk diri sendiri. Posisi tinggi keluarga Peng kami. Tidak semua orang bisa mencapainya. Bapak Peng Chengzu. Kamu mengancam aku? Mengancam. Kamu tidak pantas aku menggunakan 2 kata ini. Anak aku. Dai Zeluru Jiangcheng. Hanya grup Mang Zhong. Adik CEO Qin. Pantas bersama dia. Dan orang seperti kamu, bertemu dia sekali, harus diingat seumur hidup. Aku menasihati kamu. Sebagai manusia, harus tahu identitas dan posisi diri sendiri. Jangan setiap hari memikirkan melakukan hal mimpi siang yang tidak perlu. Uang di kartu ini cukup untuk hidup kamu seumur hidup. Uang ini, aku rasa kamu lebih baik ambil kembali. Berani. Kamu bermain api, anak muda. Apa yang Qin Feng lakukan? Bagaimana melakukannya? Tidak perlu kamu mengatur. Berani. Siapa yang mengizinkan kamu menggunakan sikap seperti ini berbicara dengan aku? Kamu tahu akibat. Melawan Kendok saya? Ini kesempatan terakhir untukmu. Zuyut dan minta maaf. Ambil beras ini dan pergi. Kalau saya tidak mau,
Tuan Kota Peng, Camus. Begini memperlakukan orang yang menyelamatkanmu? Di mata saya, hanya ada teman dan musuh. Tak pernah ada yang disebut penyelamat karena kamu memilih untuk melawan saya. Kamu adalah musuh saya. Seiya akhirnya tahu. Apa itu petani dan ular? Dong Godan Serigala. Baik. Hari ini saya ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan terhadap saya. Naga memiliki sisik terbalik. Sentuh sedikit, langsung mati. Bert Indak. Tunggu. Bapak Peng, bisa kasih saya muka? Biarkan anak ini hidup. Nona Fu kenal dia. Dia mantan pacar kakak saya. Tak bisa disebut kenal. Begitu ya. Karena Nona Fu sudah bicara, maka muka ini, Saya kasih. ingat kata-kata saya. Cepat pergi. Chin Fong, untung kakak saya juga ikut pesta hari ini. Kalau tidak, kamu mati tak tahu bagaimana caranya. Nona Fu, bukan saya mau bilang. Sebenarnya orang seperti ini, tak pantas kamu turun tangan. Karena dia memang tak pantas. Cuma karena melihatnya kasihan. Coba membantu sedikit saja. Di mata saya, kalian yang paling kasihan. Chin Fong, makan apa tadi? Minum sampai jadi seperti ini? Kok muka kamu tebal sekali? Apakah kamu sedikit pun tak punya rasa malu? Kalau bukan karena Nona Fu, sekarang kamu sudah mati. Masih bicara sombong di sini. Chin Fong. Kamu tahu siapa orang di depan kamu? Kamu tahu bicara dengan siapa? Kalau dia tahu, tak akan melakukan hal bodoh seperti ini. Sudahlah. Berdebat dengan orang seperti ini, kalau tersebar, cuma akan merusak reputasi saya. Nona Fu. Saya serahkan dia ke kamu. Chin Feng, apakah kamu masih belum paham sekarang? Tak perlu Seiya paham apa. Sungguh tak bisa diterima. Chin Feng, tahu kamu ingin naik kelas, tetapi kamu juga tak boleh mengarahkan pikiran. K Nona Peng, lihat juga siapa Nona Peng, dan kamu apa? Satu keluarga Peng saja. Tak pantas saya naik kelas. Suatu hari, Peng Jiaqiang akan menyesali kata-katanya. Chin Feng, kamu bilang ini sengaja untuk saya? Kamu kira kamu siapa? Sungguh membuat orang kecewa. Bapak Peng akan menyesal. Sungguh lucu. Chin Feng, kamu harusnya ke rumah sakit. Chin Feng, kamu dengarkan baik-baik. Ini bantuan terakhir saya untukmu. Bahkan kalau kamu minta saya nanti, tak mungkin saya turun tangan lagi. Harap kamu berhati-hati. Introspeksi diri. Orangelek banyak akal. Kamu bilang lagi. Bapak Qin, acara pesta hari ini, kenapa kamu tidak datang? Hari ini saya ada urusan. Saya menyuruh adik saya menggantikan saya. APA? Tuan Qin akan datang. Bapak Qin, kenapa kamu tidak memberitahu saya sebelumnya? Jika Tuan Qin tidak dihormati, itu adalah kesalahan saya. Tuan Qin sekarang sampai di mana? Adik saya seharusnya sudah sampai sekarang. Bapak Qin, tenang saja, di sini pasti akan dijamu dengan baik. Bapak Qin, antara putri saya dan Tuan Qin. Silakan lihat, bisa dipertemukan? Orang tua bangka, ternyata kamu adalah Ibu Qin Feng. Apa yang kamu ingin lakukan? APA, cepat telepon anakmu. Suruh dia langsung kembali ke sini. Anak, jangan pulang. Cepat pergi. Orang tua bangka. Tidak mau minum anggur penghormatan, mau minum anggur hukuman. Chin Fong, berani katakan lagi apa yang kamu katakan hari ini. Ibu. Apa yang terjadi? Tak ada waktu untuk bermain-main denganmu di sini. Ibu, kamu baik-baik saja? Chin Fong, cepat pergi. Ibu.
Hubungan ibu dan anak yang erat. Apa yang kamu ingin lakukan? APA, mau nyawa kamu. Kamu berani? Kamu tahu siapa saya? Camus Berani menant Tuseya. Kamu pernah mempertimbangkan akibatnya? Sangat lucu. Qin Feng, orang lain tidak tahu kamu. Apakah saya tidak tahu? Hanya kamu. Bisa berbicara tentang akibat dengan Tuan Zhang? Qin Feng, sekarang saya memberi kamu kesempatan. Berlutut, sujud dan minta maaf kepada saya. Mungkin saya bisa pertimbangkan. Menyisakan nyawa untuk kamu dan anjing itu. Kamu pergi. Sekelompok serangga kecil bisa berteriak kepada saya? Qin Feng, kamu habis. Hari ini, bahkan dewa sekalipun datang, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Itu kata-kataku. Bagus. Sangat bagus. Dikasih muka malah nggak tahu diri. Coba berani-beraninya kau di depanku. Hari ini akan kuperlihatkan padamu, akibatnya seperti apa menghina diriku. Pasukan serigala berakan kill pembunuhan, dengarkan perintah. Serigala beracun hadir. Tuile pembunuhan. Kenapa? Sekarang baru tahu takut? Kuberitahukan padamu, kuil pembunuhan adalah organisasi pembunuh nomor 1 di dunia. Memiliki banyak ahli bela diri. Menghalangi dewa, bunuh dewa. Menghalangi Buddha, bunuh Buddha. Menginjak-injakmu. Semudah menginjak seekor semut. Qin Feng, tadi kan kau sangat sombong? Sekarang coba tunjukkan kesombonganmu itu di depanku. Dasar tukang ikan busuk. Berani melawanku? Hanya ini? Dia masih berani mengganggu Nona Fu. Tak disangka ya, di mata Nona Fu. Dia bahkan tidak lebih dari seekor anjing. Di mataku, kalian juga sama, tidak lebih dari seekor anjing. Damn. Sudah di ujung tanduk. Masih tidak tahu kemampuan diri. Qin Feng, kau benar-benar tidak tahu bagaimana caranya mati, ya? Sekarang berlututlah dan sujud minta maaf pada Tuan Zhang. Mungkin masih bisa kubiarkan mayatmu utuh. Manga du Don Badan m'enfitna. Ini tamparan hadiah dariku untukmu. Qin Feng, aku bana kau. Qin Feng, sekarang kau cuma bisa menganiaya wanita, ya? Hari ini aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku akan menyiksamu perlahan-lahan, membuatmu menderita tak tertahankan. Hidup lebih susah daripada mati. Zanzan, ya? Kuberi kau satu nasihat. Sekarang juga berlututlah, dan sujud minta maaf padaku. Lalu pergi dari rumahku. Mungkin masih bisa kubiarkan kau hidup. Seperti kecebong menggoncang pohon, tidak tahu diri, siapa yang memberi kau keberanian. Berbicara seperti itu padaku? Tuan Zhang, jangan buang-buang waktu dengan sampah ini. Dia itu otaknya bermasalah. Cepat suruh serigala beracun menghabisi dia. Kesabaranku ada batasnya. Kau membuatku ketakutan. Qin Feng, aku sangat takut. Dasar tukang ikan busuk. Coba pukul aku. Ini Koyang Mata Dipukul. Qin Feng, kau carry mati. Serigala beracun, ngapain diam? Serang dia. Perintah Dewa Pembunuh. Kenapa dia punya perintah Dewa Pembunuh? Suju. Serigala berakan. Kenapa kau sujud padanya? Serigala beracun, dengarkan perintah. Ton cas pour ini un tuku. Serigala beracun, apa yang kau lakukan? Apa otakmu kemasukan air? Mau cari masalah apa lagi? Cepat tangkap dia untukku. Tuan Zhang, masih ada yang mau dikatakan? Dia bayarmu berapa? Aku bayar 10 kali lipat. Walaupun kau bayar dia 100 kali lipat. Dia tetap tak akan dengar perintahmu. Qin Feng, cepat suruh serigala beracun lepaskan Tuan Zhang. Hari ini kalau Tuan Zhang kehilangan satu helai rambut pun, seluruh keluargamu akan ikut mati. Hari ini aku ingin lihat, apa yang bisa dia lakukan padaku. Bodoh, aku perintahkan kau. Lepaskan aku, kalau tidak, kau akan mati. Jaga mulutmu. Aku sudah kasih kau kesempatan. Sujud, ketuk kepala, minta maaf. Tapi kau tidak menghargainya. Jangan sombong, Qin Feng. Aku tidak tahu pakai cara apa. Kau membelotkan serigala beracun. Tapi ku beritahu kau. Menghina keluarga Zhang kami. Keluarga Zhangku bukan sembarangan. Bagus katamu. Hari ini aku tetap akan pukul. Qin Feng, kau tunggu saja.
Hal ini akan kuingat. Suatu hari aku bertemu denganmu, aku akan menghancurkanmu sampai ke tulang-tulangmu. Masih berani keras kepala? Dendam ini harus dibalas. Aku, Zhang Zhan, bersumpah bukan manusia. Aku pasti akan gunakan seluruh kekuatan keluarga untuk melawanmu sampai akhir. Qin Feng, kau buat masalah besar. Seluruh keluargamu akan ikut sial karena kau. Kau tahu siapa ayah Tuan Zhang? Aku tidak tahu dan tidak perlu tahu. Yang penting dia tahu siapa aku, Qin Feng. Qin Feng, jangan sombong. Semoga lain kali kita bertemu, kau masih punya keberanian sebesar ini untuk bicara keras padaku. Serigala Berakin. Aku tak mau dengar omong kosongnya. Segera patahkan kakinya dan buang dia. Siap. Tuan Zhang, kau bagaimana? Qin Feng, aku harus buat dia bayar. Aku akan patahkan kakinya, lalu buang ke sungai untuk makanan ikan. Tunggu saja dengan baik. Ayah, kakiku dipatahkan orang bernama Qin Feng. Aku mau nyawanya. APA, ada orang yang memukulmu? Segera hubungi Ratu Malam dari kuil Dewa Pembunuh. Minta dia turun gunung untuk membela anakku. Akan kulihat siapa di Jiangcheng ini. Yang berani menyentuh anakku, Zhang Zhan. Ratu Malam, PAK Zhang. maksud Bapak, pemimpin kuil pembantai, Ratu Pembantai Qin Anke? Apa yang sebenarnya terjadi? Sampai harus mengganggu orang penting itu? Yang tidak perlu ditanya, jangan tanya. Saya mengerti. Saya akan segera urus. Naga punya sisik terlarang. Siapa sentuh, mati. Berani-beraninya menganiaya anakku seperti ini. Kalian pikir keluarga Zhangku tidak ada yang membela? Keluarga Zhang itu berani sekali. Berani-beraninya menyentuh adikku. Kalian pikir keluarga Qinku tidak ada orang? Adik, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya ibuku sedikit terkejut. 3 hari lagi aku akan mengadakan upacara, mengumumkan statusmu sebagai tuan muda keluarga Qin. Akan kulihat apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang rendahan ini. Ini adalah kartu emas dari Hotel Wan Hao, bagian grup kami. Malam ini aku menyewa seluruh hotel, menyiapkan makanan. Kamu bawa tante ke sana, tenangkan hati tante. Baik, aku tahu. Kat, baru dapat kabar. Si Qin Feng itu mematahkan kaki Zhang Zhan, putra keluarga Zhang. Pihak keluarga Zhang sudah mulai menghubungi pemimpin kuil pembantai, bersiap untuk menindak Qin Feng. APA, pemimpin kuil pembantai, Qin Anke? Sang pembantai turun, siapa yang bisa menandingi? Kota Jiangcheng ini, tampaknya tidak akan pernah damai lagi. Dasar Qin Feng sialan. Mengapa harus mengusik keluarga Zhang? Dia pikir dia siapa? Sudah tahu si pembuat onar ini, nantinya pasti membawa masalah besar. Tak disangka masalah ini, datangnya begitu cepat. Kamu tidak akan menyelamatkan dia, kan? Membela dia sampai menyinggung kuil pembantai. Tidak sepadan. Itu tergantung sikap penyesalannya. Lagi pula, dulu dia putus denganku, sangat memukulnya. Dia melakukan hal-hal ini, juga untuk menarik perhatianku. Kalau dia dengar kata-kata ini, aku yakin dia akan berlutut di depanmu. Manajemen kamu selamatkan dia. Pergi beri tahu Qin Feng. Kalau mau hidup, datanglah memohon padaku. Qin Feng bisa bertemu denganmu seumur hidupnya. Sungguh rezeki dari kehidupan sebelumnya. Kuharap kali ini, dia tidak akan lagi tidak tahu terima kasih. Aku juga tidak berharap dia bersyukur. Hanya berharap dia menjauh dariku nanti. Oh ya Kak, ada kabar dari grup keuangan Qin. CEO Qin akan menyerahkan keluarga Qin kepada adiknya. Haruskah kita bersiap-siap dari sekarang? Memang harus bersiap. Masalah ini, pada akhirnya harus dijelaskan pada CEO Qin. Taruhanku dengan Qin Feng juga tinggal 3 hari lagi. Semoga dia bisa menjaga diri dengan baik. Jangan mempermalukan diri di hadapanku. Dasar orang tak berguna, lihat APA yang telah kamu lakukan. Qin Feng, kau berani sekali berani macam-macam dengan keluarga Zhang. Kau punya berapa kepala buat dipenggal keluarga Zhang?
Kakek. Diam. Jangan panggil aku kakek. Aku tidak punya cucu seperti kamu. Selain cari masalah, apa lagi yang bisa kau lakukan? Menurutku, dia cuma pembawa sial bagi keluarga Qin kami. Ayah, Qin Feng melawan keluarga Zhang juga karena aku. Kakap. Karena sudah melawan keluarga Zhang, kita semua harus ikut mati, mengikuti sampah ini. Inikah hasil yang kalian inginkan? Kalian tidak perlu takut. Selama aku di sini, keluarga Zhang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Wah, sombong sekali kau, Tuan Muda Qin. Kalau tidak tahu, orang akan mengira kau ini Tuan Muda dari keluarga elit terkemuka. Shitao, kenapa kau datang? Tuan Xi adalah tamu yang aku undang. Tuan Shi, silakan duduk, duduk. Aku sudah dapat kabar. Keluarga Zhang sudah meminta ketua kuil pembunuh dewa untuk mengambil nyawa anak ini. Bahkan kalau lari ke ujung dunia, tidak akan ada gunanya. Tuan Shi, tolong pikirkan jalan keluar. Nyawa seluruh keluarga Qin kami sepenuhnya bergantung padamu. Gampang. Aku dengan adik perempuan Tuan Muda Zhang masih punya sedikit hubungan. Masalah ini akan kujelaskan untukmu. Terima kasih banyak Tuan Shi. Kebaikan Tuan Shi. Tidak akan kami lupakan selamanya. Ngapain minta tolong pada orang seperti ini? Keluarga Zhang sama sekali tidak kuhiraukan. Qin Feng, cepat tutup mulut kotormu itu. Kau pikir kau siapa? Raja Lancet? Bukan maksudku, Qin Feng. Di zaman sekarang, kalau tidak berpendidikan bisa belajar. Kalau jelek, bisa operasi plastik. Tapi yang seperti kau, otaknya bermasalah. Benar-benar sudah tidak bisa ditolong. Sudah hampir mati, masih berteriak-teriak di sini. Sungguh lucu. Kamu hanya penjual ikan busuk. Kenapa kamu meremehkan keluarga Zhang? Aku lihat kamu adalah anjing liar yang tak bisa dijinakkan. Kamu berniat merusak keluarga Qin kami. Mulai sekarang, kami mengusir kamu dari keluarga Qin. Kamu tak boleh lagi masuk ke keluarga Qin kami. Ayah, kamu tak boleh seperti ini. Kamu cepat ikut sampah ini. Keluar dari keluarga Qin. Baik, ini yang kamu katakan. Aku Qin Feng mulai sekarang. Dan kamu semua. Takada Ubangan Laji. Ibu. Ayo kita pergi. Cepat pergi dari sini. Enga kata-kata aku. Kamu akan menyesal. Apa yang akan menyesal? Tak mau melihat diri sendiri. Maaf membuat Tuan Xi tertawa. Tak tahu apakah Tuan Shi malam ini bisa memberi kehormatan. Biar aku di Hotel Wan Hao mengundang kamu minum sedikit. Gampang, gampang. Tuan Shi, ini tempatnya. Hotel paling mewah di Jiangcheng kami. Hotel Wan Hao. Baik, hari ini biar kamu semua bayar. Tidak. Tuan Xi silakan. Maaf, beberapa orang silakan berhenti. Hotel Wan Hao malam ini tak menerima tamu. Kamu bilang apa? Pintu terbuka tapi tak menerima tamu. Otak kamu ada masalah apa? Biar aku bilang, aku datang untuk konsumsi. Adalah memberi kamu muka. Maaf sekali. Cepat biar kami masuk. Kalau tidak, hati-hati aku satu telepon. Telepon ke manajer kamu. Sekarang biar kamu gulung tiket pergi. Hari ini, yang kami undang adalah tamu penting. Sudah di pintu kamu. Kamu tak biar kami masuk. Ini bukan memukul wajah aku? Maaf, Hotel Wan Hao malam ini sudah dipesan. Sebaiknya kalian cari tempat makan lain saja. Dasar tidak tahu diri. Kamu tahu siapa orang di sampingku ini? Dia adalah Si Tao yang terkenal di Jiangcheng. Tuan Muda Shi. Kamu tahu akibatnya kalau tidak menghormatinya? Sungguh maaf. Panggil manajer kalian. Manajer kami sedang sibuk. Mungkin tidak ada waktu. Sialan, Tuli ya. Panggil manajer kalian. Hajar yang keras. Kurasa dia sama seperti Qin Feng, si sampah itu, perlu dihajar. Atas dasar apa kalian memukul orang? Atas dasar apa? Karena aku adalah Si Tao. Percaya tidak, aku bisa hancurkan hotel jelek ini dalam sekejap. Wah, hebat sekali Tuan Muda Shi. Bu, ini dia Hotel Wan Hao. Sialan, kenapa di mana-mana ketemu kamu? Qin Feng, kamu memang tebal muka. Dulu mulutmu kan keras sekali. Kenapa sekarang datang minta maaf kakek? Qin Feng, kamu datang mencariku lagi. Aku juga tidak akan membantumu.
Karena kamu sudah diusir dari keluarga Qin. Bagaimana kalau kemungkinannya aku kesini cuma sekadar mau makan? Dengan gajimu yang cuma sebulan itu, lupakan saja. Ayah, makan di sini? Kamu tahu makan sekali di sini. Harganya berapa? Terlalu muluk. Mata tinggi tanggapan rendah. Qin Feng. Aku salah menilaimu. Harusnya kamu sudah diusir dari keluarga Qin sejak dulu. Qin Feng, ayo kita cari tempat lain. Bu. Jean Ganir au camp Mereka. Ayo kita pergi. Berdiri. Qin Feng. Aku sarankan kamu. Cari tempat makan lain saja. Kenapa? Karena kami makan di sini, jadi mual melihatmu. Benar katanya, kamu di sini, bakal merusak selera makan kami. Cepat pergi. Kalau aku tidak mau? Kenapa? Mau dihajar lagi? Kurang ajar. Siapa yang mengizinkan kalian berbuat onar di depan Hotel Marriott? Kamu manajer umum Hotel Marriott? Aku tanya kamu, kenapa aku tidak boleh masuk untuk makan? Urusan hari ini, kamu harus memberiku penjelasan. Kenapa? Karena kamu tidak pantas. Berani-beraninya. Bagaimana cara bicaramu dengan Shaoxi? Hari ini, Hotel Marriott sudah dipesan oleh Tuan Qin dari grup Mangzhong. Dipesan seluruhnya, mengundang tamu penting untuk makan. Dia sudah memerintahkan, siapapun yang tidak berkepentingan, tidak boleh masuk ke dalam. Kalau kamu punya keberatan, bisa menyampaikan ke Tuan Qin. Apa? Tuan Qin memesan seluruh hotel. Tuan Qin dari grup Mangzhong akan mengundang tamu penting di sini. Kenapa? Masih mau masuk? Sudahlah, Tuan Qin yang mentraktir. Aku masih harus memberi muka. Hanya minum-minum saja. Mau minum di mana saja sama saja. Kamu si pecundang, tertawa apa? Aku tertawa karena kalian menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Menindas yang lemah, takut pada yang kuat. Pekundang. Kamu tahu apa? Kamu tahu. Kamu tahu siapa Tuan Qin dari konsorsium Qin? Quel obéis tu? Accuyong paling tahu. Kamu tertawa apa? Kami tidak bisa masuk, seolah-olah kamu bisa masuk. Kalau bisa masuk, bagaimana? Omong kosong. Tidak tahu malu. Qin Feng, kalau kamu belum bangun tidur, pulang saja tidur. Jangan bicara mimpi di sini. Memalukan. Benar. Aku taruh kata-kataku di sini. Kalau hari ini kamu bisa masuk, aku, Xu Jinxiu, akan makan pintu hotel ini. Kamu adalah Tuan Qin. Maaf membuatmu menunggu lama. Makan malam. Kami sudah menyiapkannya untukmu. Tuan Qin dari konsorsium Qin. Yang diundang adalah Qin Feng. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kenapa Tuan Qin mau mengundang orang seperti dia? Bagaimana mungkin Qin Feng mengenal Tuan Qin dari konsorsium Qin? Pergi siapkan sepasang sumpit untukku. Hari ini aku ingin melihat bagaimana dia bisa membawa pintu ini, memakannya ke perutku. Qin Feng, katakan, apa yang kamu lakukan? Qin Feng, jangan-jangan kamu menjadi gigolo Tuan Qin? Kamu benar. Lihat penampilannya, hanya bisa seperti itu, penampilan gigolo. Kalau tidak, kenapa kamu bisa menyusup lingkaran masyarakat kelas atas seperti ini? Kurang ajar, singkirkan tangan kotormu. Siapa yang mengizinkanmu? Bikara seperti ini kepada Tuan Qin? Hari ini kalian semua jangan harap bisa pergi. Satpam. Saya. Salah paham. Kami tidak sengaja. Benar, benar, benar. Semua ini salah paham. Kalau begitu, tamparan ini juga salah paham dong? Pergi. Dia memukulmu bagaimana? Balaslah dengan cara yang sama. Dia menamparmu sekali. Kamu balas 2 kali. Ada Tuan Qin yang mendukungmu. Apa yang kamu takuti? Baik, Qin Feng, kamu berani sekali. Hari ini aku mengaku kalah. Tapi jangan lupa, keluarga Zhang sudah mengeluarkan perintah bunuh untukmu. Hidupmu tidak akan lama lagi. Urus-en-tu. Tidak perlu kau urus. Baik, kalau begitu, aku tunggu untuk mengurus jenazahmu. Qin Feng, janganlah kau berselisih dengan kakek. Benar, benar, benar. Kita semua satu keluarga. Bertengkar kecil itu hal biasa. Siapa yang satu keluarga dengan kalian? Aku sudah lama diusir dari rumah oleh kalian. Ani, kakek salah. Tidak bisakah? Maaf. Aku tidak mengenali orang hebat.
Anda orang besar berhati lapang. Jangan dihitung sama aku. Ibu, ayo kita pergi. Sampa, lihat perbuatan baikmu. Ayah. Ayah harus membela anak dan melampiaskan kekesalan ini. Tenanglah. Nah, aku akan membuatnya tahu. Siapapun yang berani melawan keluarga Zhang, meski jauh pasti akan dihukum. Nanti, jangan bayarkan jamati dengan mudah. Aku akan menyiksanya, panitia, dan juga teman-temannya, Karabatna. Jangan lepaskan satupun. Tian Hao, barang yang kusuruh kamu siapkan, sudah siap semua? Kali ini jangan sampai ada kesalahan lagi. Tenang saja, Kat. Dijamin tidak akan ada masalah. Semoga Tuan Qin kali ini bisa melupakan kesalahan masa lalu. Itu tergantung pada ketulusanmu. Qin Feng, kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Qin Feng, kalau sudah datang, maka berlututlah dan minta maaf. Aku masih ada urusan nanti. Kamu gila? Aku minta maaf sama kamu? Kenapa? Kamu tidak mau hidup lagi? Qin Feng, bisakah kamu jangan bersikeras? Pisau sudah di lehermu. Apa kamu tidak takut? Yang kami maksud jurusan Keluarga-Zhang. Quand? Demi sedikit harga diri, nyawa pun tidak kamu pedulikan. Tapi harga dirimu yang sedikit itu, di sini tidak ada harganya. Yang kuinginkan, hanya sikap pengakuan kesalahan darimu. Sikap? Di seluruh kota Jiangcheng, orang yang bisa menyelamatkanmu, hanya aku, Fu Yuanyuan. Aku adalah satu-satunya harapanmu. Cepat berlutut dan minta maaf. Tidak dengar, cepat berlutut. Kamu terlalu menganggap dirimu sendiri, dan terlalu meremehkanku. Aku menganggap diriku sendiri tinggi, karena aku punya modal. Kamu punya? Qin Feng, bisa nggak berhenti sok keras kepala? Di seluruh Jiangcheng, siapa yang nggak tahu statusmu? Kuma penjual ikan busuk. Aku lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Kalian benar-benar tahu identitasku? Hal-hal sensasional yang kamu lakukan itu, bagi hatiku, nggak bikin gelombang apa-apa. Kamu ngerti? Raza superior kalian. Dari mana asalnya sih? Qin Feng, jangan keterlaluan. Kesabaranku ada batasnya. Jangan saya siakan. Kesempatan terakhirmu untuk hidup. Puket, Fu Yuanyuan. Singkirkan sikapmu yang sok tinggi itu. Dengar baik-baik, dari awal sampai akhir. Aku nggak pernah suka sama kamu. Kurang ajar, Qin Feng. Aku peringatkan kamu. Bicara sama kakakku tuh sopan dikit. Qin Feng, kamu benar-benar lucu dan kekanak-kanakan. Cuma buat gengsi sedikit. Mau mengorbankan nyawamu sendiri. Menurutmu itu worth it? Bahkan berhayal pakai cara ini. Buat bikin aku marah. Aku kasih tahu, Mr. Hill, aku sama sekali nggak marah. Aku cuma bisa bilang, kamu sama sekali nggak paham dunianya aku. Kalau kamu adiknya Bos Qin, calon penerus Mang Zhong di masa depan, mungkin baru bisa paham aku. Sayangnya kamu bukan. Kamu selamanya akan jadi sampah masyarakat. Sampah yang nggak akan pernah bangkit. Sok jago, Nggak bisa ditolong lagi. Fu Yuanyuan. Aku sarankan kamu siapkan mental. Karena sebentar lagi, duniamu akan runtuh karena aku. Milik besar. Qin Feng, kamu nggak lihat diri sendiri. Kayak APA, kalau ada cewek yang mau nikah sama kamu. Aku Fu Tianhao ganti marga kayak kamu. Aku mau nikah sama dia. Siapa bilang nggak ada? Aku mau. Nona Peng, kamu ini. Nona Peng, jangan terdepan sama dia. Dia cuma penjual ikan busuk. Gimana bisa kamu mau nikah sama dia? Kamu siapa? Urusanku nggak perlu kamu ikut campur. Ngomong-ngomong, Fu Yuanyuan, aku malah harus berterima kasih sama kamu, karena telah menyerahkan pria baik seperti Qin Feng. Kipadaku. Kalau bukan karena kau buta, mungkin aku tidak akan dapat kesempatan ini. Nona Peng, aku cuma mau tanya satu hal. Apa ayahmu tahu soal ini? Bai Sue, kamu ngapain? Lepaskan tangannya. Ayah. Dasar sampah. Berani-beraninya kau ganggu anakku. Kau ini seperti kutu busuk. Sulit sekali dinyahkan. Apa perkataanku cuma angin lalu bagimu? Ayah, Qin Feng dia bukan. Diam. Kau anak durhaka. Anak ini sudah meracuni pikiranmu dengan apa? Kalau aku lihat kau masih dekat-dekat dengannya lagi, jangan anggap aku ayahmu lagi. Qin Feng, inikah modalmu untuk melawanku?
Lihat dulu, siapa dirimu sebenarnya? Bermimpi ingin mengejar keluarga kami, keluarga Peng. Sampah sepertimu, untuk jadi anjing di keluarga Peng pun, tidak pantas. Aku yang mengejar keluarga Peng? Memang bukan begitu, aku heran. Di acara seperti ini, Kau berani menius masuk. mengganggu anakku. Siapa yang beri kau nyali? Qin Feng, dasar pembuat onar. Aku lihat hari ini. Bagaimana kau mengakhirinya? Qin Feng, sekarang, masih ada yang mau kau katakan? Waktu itu, demi Nona Fu, aku mengampuni nyalimu yang hina. Hari ini, aku, Peng, taruh perkataan di sini, kau pasti mati. Bahkan dewa turun tangan sekalipun, tidak akan berguna. Pang Jiaqiang, kau harus bersyukur punya anak perempuan yang baik. Kalau bukan karena Bai Sui, beberapa kalimatmu ini, hari ini, kau jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup. Hai, apa katamu? Mulutmu besar sekali. Kau pikir kau siapa? Bos Qin dari grup Mangzhong? Qin Feng, sepala berlutut, dan minta maaf. Aku berlutut padanya? Bukankah seharusnya begitu? Qin Feng, dengarkan baik-baik. Kau jangan harap bisa seperti terakhir kali, menyelamatkanmu lagi. Kali ini, meski kau menangis dan merengek, tidak akan berguna. Siapa suruh aku memberi terlalu banyak kesempatan, tapi ada yang tidak menghargainya. Benar-benar sekumpulan, bocah tolol yang mulutnya nyaring. Kurang ajar, Qin Feng. Kurasa kau sudah benar-benar tak tertolong. Hei, anak muda, kau akan menyesali perbuatanmu hari ini. Seumur hidup. Hei, orang-orang, patahkan kaki orang ini, lalu buang dia keluar. Siapa yang berani? Sio Qin dari Qin Group sudah tiba. Adik, kamu baik-baik saja? Hari ini aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh adiknya Qin Anki. Dia adalah Sio Qin dari Qin Group. Kakaknya Qin Feng, Sio Qin dari Qin Group? Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Dia adalah tuan muda Qin itu? Aku perkenalkan pada kalian semua. Ini adalah adik kandungku Qin Feng, juga penerus masa depan Qin Group. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa begini? Apa yang sudah kulakukan? Kamu benar-benar adiknya Sio Qin? Masa ini bisa palsu? Tuan muda Qin. Tuan muda Qin, aku buta. Buta? Tidak mengenal orang penting. Atas nama Bai Sui, maafkan aku kali ini. Cepat bangun. Hari ini ramai sekali, semua ada di sini. Zhang Yafei, apa yang kalian mau? Mau apa? Bocah ini mematahkan kaki anakku. Hari ini aku ambil nyawanya. Qin Feng adalah adikku, coba sentuh dia sedikit saja. Terus kenapa? Aku sudah undang pemimpin kuil pembunuh untuk membela anakku. Setiap orang di sini, semua akan mati. APA, kuil pembunuh datang? Mangzhong Group Hanker. Qin Feng, sampai saat seperti ini, kamu masih bisa tertawa? Kuharap kalian tidak tahu diri. Sok Tau. Diam. Kamu tahu apa? Tahukah kamu pemimpin kuil pembunuh adalah sosok seperti apa? Sebuah Mangzhong Group kecil, sama sekali tidak dianggapnya. Qin Feng, jangan kira dilindungi Qin Group, lalu bisa semena-mena. Kuberitahu, sipat berlutut minta ampun. Sekarang masih ada waktu. Qin Feng, sekarang ku beri kau kesempatan. Berlutut, jilat sepatuku sampai bersih. Aku masih bisa pertimbangkan meninggalkan mayatmu utuh. Apa katamu? Kakak, tenang dulu, biar aku yang selesaikan. Bocah, cepat berlutut. Cepat tutup mulutmu, orang tua. Benar-benar, bagaimana ayah, bagaimana anak. Anaknya idiot, aku juga bukan orang baik. Qin Feng, kamu bermain dengan api. Qin Feng, kamu tidak ingin hidup lagi? Tidak, dengar, APA yang kakakku katakan? Tuan Zhang. Bisa saya mohon? Maafkan Qin Feng kali ini. Dia hanya impulsif. Baiklah, karena Nona Peng sudah berbicara. Malam ini lagi, saya akan menghormati Nona Peng. Si anjing ini tidak menyukaimu? Asalkan Nona Peng malam ini menemaniku satu malam, aku akan membebaskan dia. Ini. Bagaimana, tidak mau? Kalau begitu, si kecil ini malam ini harus mati. Beksu, jangan takut padanya. Orang yang bisa membunuh Qin Feng masih belum lahir. Dengan dua orang ini, aku tidak peduli. Baik. Kalau begitu, maka kamu tunggu saja mati.
Qin Feng, harus membayar harga untuk kesombonganmu. Semua orang yang hadir malam ini. Semua akan mati karena kamu. Ketua Sashen Dian datang. Selamat datang Ketua Sashen Dian. Ketua, ini sampah bodoh ini mematahkan kaki anakku. Ketua, Anda harus membela saya. Qin Feng, bagaimana dia bisa membuat marah keluarga Zhang? Aku lihat Qin Feng. Kali ini benar-benar habis. Ketua, aku meminta orang ini dipotong-potong. Dihukum mati, kalau tidak. Sulit menghilangkan dendamku. Ya, aku ingin membuatnya sakit tak tertahan. Hidup lebih buruk daripada mati. Anak. Adik, aku datang terlambat. Kakak keempat datang tepat waktu. Adik. Kakak Qin Feng adalah ketua Sashen Dian. Ternyata apa yang dia katakan benar. Aku benar-benar tidak cocok dengannya. Dunia ini terlalu gila. Anak durhaka, kamu membuat marah dewa kematian hidup. Keluarga Zhang kita benar-benar habis. Qin Feng, aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Anggap aku seperti angin dan lepaskan. Aku mohon. Mohon.